Cuma itu aja, syarat Masa Tuhanmu hanya tidak ingin menyentuh kotoran gitu. Pas saat Kalau Yesus Tuhanmu cebok, menyentuh rendah dong. sekali. Aduh kamu tuh Berarti Anda Ahmed. merendahkan Tuhan Ya Anda sendiri makanya tuh. gitu. Anda Kamu. gimana? Kami Ya tetap makanya mengagumi ada kamu. Itu kan Ahmed. konsep Anda itu. Makanya imanan parah itu ini. ada. Kalau di kamu kan nggak Kamu tuh ada. udah Anda dapat itu- Tuhan yang kamu, udah dapat Tuhanmu yang ideal itu. Udah dapat. Udah dapat. Tuhan saya nggak akan menyentuh Udah. kotoran manusia. Oh, di mana Tuhanmu? Saya nggak pernah lihat Tuhanmu. Ya karena nggak pernah menyentuh kotoran. Sekarang saya tanya. Aduh, Yes. Tuhanmu ada di mana sepanjang sejarah hidup di dunia ini? Jahat sekali ya sampai manusia dibilang kotoran juga sama Tuhanmu itu. Aduh, Iya. jahat sekali Tuhanmu itu. Bagaimana saya Sadis bertanya loh. nanti tentang ibu dan bapakmu yang kotoran juga. Kamu Nah, tuh itu gak dia ada balance makanya. kalau mikir. Derajat Dibilang Tuhan Anda rendahkan itu di situ. Tuhan Anda itu. Iya, Yang kalau kamu merendahkan bilang itu, kotoran yang dan semua bilang lendir kita itu jelek, seperti bapak dan keledai. ibumu juga kotoran, paham kamu? Termasuk Iya. kamu juga Maksud saya nih sampah. kotorannya itu BAB ya, kotoran BAB. Saat Yesus cebok, roh kan ada di situ. Iya. Ada Iya, di situ masalahnya sama kamu- Yesus. Kenapa Ada di situ sama rupanya? Yesus. Berarti Loh. gimana kesucian Tuhan itu menurut Anda? Anda mau minta Tuhan Anda Suci itu sendiri? bukan dalam tolak ukurmu yang menilai suci. Suci itu nggak Tuhan bukan kami tolak tetap ukurmu. suci. Ya, pakai akal logika. Tuhan menyentuh kotoran manusia. Sangat-sangat kami pakai. Logikanya di mana Manusia. kehebatan Tuhan? Kotoran itu kok kamu Manusia. bilang itu Yesus kan BAB. suci itu konsep siapa? Kalau kotoran Yesus itu dibilang kan suci juga bisa, tergantung. Seperti kita semua, tapi rohnya roh Tuhan. Saat Yesus BAB, rohnya kan ada di situ. Bersama-sama dia, bersama Yesus. Gini ya, pertama kamu Ya, nggak terus terimanya kenapa? apa soal itu? Ya, Ya soal itu berarti Anda sendiri konsepnya merendahkan Tuhan Anda sendiri dengan cara begitu. Kok Anda sendiri harga kok diri nuduh Tuhan? kok nuduh kita padahal Harga pikiranmu diri sendiri Tuhan yang seperti gimana? itu. Dari 4 orang di sini lu tanya pasti nggak sama pikiran lu. Coba lu tanya. Sekarang coba logika saya ini masuk gak di akal pikiran kalian ini? Tuhan Yesus, Ya. Yesus BWAB, dalamnya Roh Kudus. Berarti bersama dong mereka buang air besar itu. Yang kudus itu menurut kamu apa? Kamu ngerti Logika kudus nggak sih? gimana? Saya nggak yakin kamu ngerti kudus. Belum kalau saya nanti bacakan ayatmu. Tadi Ada katanya kudus dalam di ayat. tubuh Yesus, sepakat kita dalam tubuh Yesus. Tadi katanya ada Roh Tuhan, Roh Kudus. Kamu paham nggak? Katanya tubuhnya Yesus manusia, ini rohnya lahir Roh Kudus. sebagai apa? Yesus ini lahir sebagai apa di dunia ini? Apa kami menyangkal dia manusia? Sekarang pertanyaannya, kamu pernah lihat nggak Dia Yesus manusia. berak segala macam? Di mana ada ayatnya? Saya bilang Yesus sekarang saya nggak pernah tahu Yesus makan berak segala macam. Yesus di mana buang air? Sekarang berarti Yesus nggak berak menurut Anda? Apa ada? Iya, menurut kamu ada Apa nggak ada di- faktanya Yesus berak? Saya tanya dulu di dalam narasi dalam Alkitab Oh. ada nggak diterangkan? Kalau nggak ada nggak usah ngomong, karena nggak ada yang bisa bilang gitu. Lah Tidak ada namanya manusia tulisannya. hakikatnya pasti buang air besar. Itu Logika. kan persepsi kamu, asumsi kamu, pikiran kamu. Tapi ada tertulis nggak? Kita bicara yang tekstual aja, Bung. Lah, Kamu kita bicara mengajak logika cerita Bung. tentang Manusia buang berak. air. jangan Masalahnya terlogika. kamu dapat nanti- nggak nanti tulisan kamu itu? malu. Jangan Kamu di dapat situ. nggak tulisan Tidak, itu? Di tidak. mana ada tulisan di dalam kitab? Kecuali memang di Mungkin tulisan kitabmu. Kalau di kitabmu detail-detail tentang Ya, seksual pun alat-alat kelamin memang diajarkan. Kami nggak lebih perlu parah itu. lagi yang kita ada itu. Yaksel itu menyentuh buah dada segala macam itu. Alah, itu udah basi. Kamu berdiskusi baru ya. Nah, ini Semangat pertanyaan malam saya. Bocil, kamu teman-teman. nih bocil. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana? Anda sendiri yang menghina Tuhan Anda sendiri dengan konsep seperti itu. Di mana kemuliaan Tuhan Ya, itu? Pak. Anda Nah, saya tidak pernah lihat Tuhan kamu. Kamu sok tahu bicara tentang Tuhan. Kamu tidak punya Tuhan. Itu masalahnya. Makanya kamu nggak ngerti apa itu Tuhan. Kalau mau belajar nanti saya ajarin kamu 1 jam tentang Tuhan. Baru kamu siap. Bang Suma dulu. Ya, silakan teman-teman. bagaimana? Ya, kita sambut Bang Iya. Suma. Saya mau kasih ayat firman Tuhan supaya Ahmed bisa baca ya. Saudara bisa baca di Yesaya pasal 53
dan 54. Nanti saudara akan bertanya dari yang tadi saudara tanya, saudara akan menimbang-nimbang, ada ayatnya di situ semua. Perikopnya lengkap, pasal 53 dan 54. Di situ saudara bisa baca siapa tentang Yesus itu. Silakan, ayo kita sambut Bang Suma dulu. Oke Bang. Halo Bang Suma. Bang John. Ya, Alia, terima Ya, kasih udah dinaikkan. Bang, ini di dalam Yohanes 16 nomor 7, penghibur itu siapa menurut teman-teman Kristen saya di sini? Yang Yesus maksud penghibur rohnya dia. sendiri. Ya. Roh Kudus, rohnya ya sendiri. lanjut. Oke, dia katakan gini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Maksudnya aku di sini Yesus jasadnya aja atau dengan rohnya? Jadi begini. Semuanya. Itu setelah terangkat ke surga, Pada bro. pada mulanya dia adalah roh itu sendiri. Tetapi karena dia datang menyatakan diri dengan sebagai anak manusia dalam daging, maka dia juga berhak berkata yang seperti Bang Suma katakan, bahwa dia akan pergi. Dan dia akan pergi itu bukan dia pergi, tetapi dia akan hidup di dalam kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, dia Maksud saya Bang, di dalam iya. Ini Bang, contoh, maksudnya kan Yesus mengatakan, contoh, namun benar ya, yang saya kukatakan ambil ini dalilnya dulu, kepadamu Bang. Ya, saya ambil adalah dalilnya. terus nih, Bro Oke, John. silakan. Nah, 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17. Ya, dalilnya. Coba Selma baca atau Elida, supaya kita tahu bahwa penghibur itu hidup di dalam diri kita. Bentar, aku cari dulu. 1 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. ayat 16-17. tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Iya, sekarang jadi kan roh kita- yang ada dalam diri manusia itu menurut teman-teman ada berapa roh? Yang sebenarnya roh kehidupan itu milik Tuhan, Allah itu sendiri. Jadi kita hidup Enggak, ini di hadapan Allah karena Allah hidup di dalam kita. Seperti itu. Enggak, Bang Suma. maksud saya Bang, di dalam diri kita ini ada berapa roh? Ya kepunyaan Tuhan itu ya, roh itu sendiri. Berarti di dalam diri kita itu ada satu roh kan? Roh Tuhan kan? Iya, kita bersatu dengan roh Tuhan Iya. selama hidup ini. Nah, berarti Zakaria 12 nomor 1 di situ jelas dikatakan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Berarti 1 Korintus 3 nomor 16 itu ketika dikatakan roh Allah itu maksudnya roh ciptaan Allah. Karena roh Iya, di dalam benar, diri benar. manusia itu adalah roh ciptaan. Iya, Nah, kalau itu yang kita nggak bahas, merujuk ke itu Iya. sebenarnya. Berarti ketika Yesus mengatakan aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang, berarti penghibur dan Yesus itu beda. Bukan penghibur dan Yesus itu beda. Sebenarnya Apa sih nama maksudmu, Yesus Zuma? itu begini saudara. Enggak kan gini Bu, ketika nama Yesus Yesus mengatakan sebab jikalau aku tidak pergi, aku di sini kan tidak mungkin mayat yang berbicara, tetapi Itu Yesus dengan rohnya. Iya. Nah, rohnya Iya, Yesus iya. ini, rohnya Yesus ini terangkat. penghibur atau bukan? Akan Ya dia terangkat. yang memberi kehidupan kepada kita. Jadi Ya kan dia tidak seperti pergi yang kalau tadi saya bilang. penghibur itu tidak akan pergi kalau dia tidak akan datang kalau dia tidak pergi. Berarti Yesus yang berbicara ini beda dengan yang akan datang. Penghibur itu beda. Enggak Ya, beda bang. itu menurut Jadi kamu. dari mulanya. Ini menurut daripada dalilnya mulanya, loh. Dia berteofani. Dengar dulu. Ya, kamu Yahweh mengartikan seperti itu. berteofani Seperti itu.
Jadi waktu dia menampakkan diri kepada Musa dengan caranya seperti itu, melalui api di semak-semak belukar, dan berkata kepada Musa, tanah yang kamu injak adalah kudus, karena Musa melihat ada api di situ. Nah, Tuhan berteofani seperti itu melalui dengan kuasanya. Yang disebut dia ini adalah roh kehidupan, Bang. Jadi roh kehidupan ini adalah milik Tuhan Iya, itu iya. sendiri. Saya Jadi tahu. kalau tidak ada di dalam diri kita, Saya tahu tadi kan di Zakaria 12 nomor 1 itu sudah jelas bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu adalah roh Tuhan. Maksudnya roh ciptaan Ya. Tuhan. Ini yang Yohanes 16 ini, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Nah, kalau penghibur itu adalah Yesus itu sendiri, ini gimana narasinya? Jadi begini, Tuhan mengutus rohnya kepada orang yang percaya dan menerima bahwa Kristus itu hidup di dalam diri orang percaya itu. Kita yang percaya Tuhan hidup di dalam diri kita. Nah, Tuhan itu sebenarnya Allah yang hidup. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa Allah itu hidup di dalam pribadi kita, maka kita tidak akan pernah tahu tentang Allah itu, bahwa karena kita hanya memikirkan hal-hal dunia, bukan memikirkan hal-hal yang rohani. Seperti itu. Jadi ada perbedaan. Jadi kita harus menyembah Tuhan, harus menyembah dalam roh, bukan dalam daging. Jadi kita mengenal Allah itu harus mengenal lewat rohani. Seperti itu, Bang. Iya, oke. Ya, Roma Nah, 8, di sini ya, Roma 8. iya, Roma iya. 8. Roma 8. Iya. Di Yohanes ini kan jelas Yesus ketika berbicara itu tentu include dengan rohnya, karena nggak mungkin mayat berbicara, nggak mungkin daging berbicara. Yesus berbicara itu dengan roh yang ada pada Iya, dirinya. Selama Maka Yesus mengatakan, dengan murid-muridnya, sama Tuhan Yesus hidup dengan murid-muridnya, dia hidup seperti para murid, seperti manusia, seperti kita. Dia berjalan, dia Iya, mengajar, tetapi dia punya roh yang ilahi. ada di dalam dirinya Nah, ini, kuasa ilahi roh yang ada dia dalam dirinya pakai. ini penghibur itu sendiri. Iya, dia sendiri, ya. Yesaya pasal 66 Lalu bagaimana ayat dia mengatakan roh itu tidak datang kalau aku tidak pergi? 1. Ya. Yesaya pasal 66 ayat 1, coba Bang semua baca. Yesaya 66 ayat 1. gimana di sana, Bang? Apa yang diterangkan di sana? Ya, tunggu saya Tahta bumi ya? cari dulu, Bang. Bukan. Tunggu ya. Yesaya pasal Ya. 61, Pak. Yesaya. Kalau Yesaya 66 itu, Bentar. Iya. Jadi roh Gimana? Tuhan itu adalah roh kehidupan yang sebenarnya. Yesaya 6 Yesaya 66. kayaknya ya. Yesaya 61. Kalau Yesaya 66 itu terkait dengan ibadah. Iya, Yesaya 61, Bang. Bentar ya. Kabar Ya, keselamatan kalau di kepada Yesaya 66 itu juga nanti akan Tuhan akan datang membunuh pemakan-pemakan babi. Itu Yesaya 66. Nah, Roh itu kan diutus Yesaya setelah pasal Yesus terangkat 64. kan ke surga kan? Gitu kan Yesaya Bang Suma? pasal 61, Bang Suma. Yesaya pasal 61, saya baca ya. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terhitung kelepasan dari penjara. Jadi saat itu Yesus hidup seperti itu ya. Dia dan Allah itu tidak terpisah, dengan rohnya tidak terpisah. Benar-benar dia hidup sebagai manusia. Iya, maksud saya gini loh, Bang. Seperti itu, Bang. Kalau iya, saya paham kalau itu. Kalau berbicara mengenai roh Tuhan itu terlalu banyak di Perjanjian Lama. Misalnya di dalam Bilangan 27 nomor 16 atau Ulangan 32 nomor 17 atau Bilangan 24 nomor 2.
ketika Belea memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Nah, ini yang jadi permasalahan pernyataan Yesus itu sendiri yang tadi. Apakah penghibur itu adalah Yesus itu sendiri? Kan itu poinnya. Karena Yesus mengatakan, jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti Yesus harus pergi dulu, baru kemudian penghibur itu pergi. Nah, ketika Yesus pergi, bukan cuman jasadnya, tapi rohnya juga pergi. Artinya roh yang ada dalam diri Yesus dengan roh yang akan datang itu beda. Karena di dalam Bisa beda. Kok bisa beda? karena yang berbicara pada saat itu adalah rohnya Yesus, bukan jasadnya Yesus. Oke. Sebab jika kita Itu lihat, pemahaman yang salah. Memang roh itu bisa, memang roh itu bisa dihitung. Nah, Menurutmu artinya roh itu bisa dihitung, Jadi bisa kita dipisah-pisah gitu. kalau di dalam Wahyu 5 nomor 6 roh itu bisa dihitung. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke bumi. Nah, sementara Roh Yohanes apa 16 itu? Ketujuh itu roh apa? ketujuh itu roh ya apa? roh Tuhan, kan Itu kan jelas harus dalilnya di situ. Roh Wahyu Tuhan. berapa? Wahyu berapa? Wahyu 5 berapa? nomor 6. Itu jadi Wahyu 5 nomor penulis 6. Wahyu Sebentar. melihat Wahyu 5. ada Lalu kitab yang dimeterai dan anak domba. Bentar, Wahyu 5 ayat 6. ya Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ketujuh roh Allah artinya ada yang diutus memang, ya kan? Di situ itu makhluk sorgawi, itu roh semua wujudnya. Makhluk surgawi itu banyak dan itu semua dipanggil Elohim loh. Itu Allah semua loh itu. Kalau kita baca nanti kita teksnya. mati subang roh kita semua juga itu. akan hidup seperti malaikat di surga. Itu perkataan Tuhan. Jadi kalau kita bahaya mati, itu nanti Bang, kita juga kalau hidup seperti- sama seperti malaikat itu bahaya. Bahayanya di mana? Bahayanya ini loh. Bahayanya karena iblis itu kan tadinya berasal dari malaikat menurut kitab saudara. Nah, malaikat Iya, itu tidak pernah merasakan seperti kita ada nafsu. Nah, nanti kita ini yang sudah punya nafsu hidup seperti malaikat, bisa jadi kita itu akan memberontak lagi. Malaikat aja yang tidak punya nafsu memberontak. Apalagi saudara-saudara, Pada itu yang dasarnya pertama. malaikat adalah pemberontak. Sudah tidak ada lagi Nah, itu dia, istilah Bang. nafsu-nafsu kalau Ya, sudah itu dia. sudah hidup dalam dia. kerajaan surga. Lah ini tadi kan malaikatnya di surga, tapi mereka mau memberontak. Iya, dasarnya mereka itu memberontak. Apalagi kalau saudara-saudara rindu ingin makan babi, rindu ingin makan sudah, coto Makassar, coto makan turunkan, ikan sudah, Kak, goreng. bentar. Sudah turunkan. Loh, Turunkan, emang nggak sudah, benar Kak, kalau makan babi? Salah Sudah ya? turunkan nggak? Benar. Salah ya? Lihat dia pansos ini, lihat. Enggak. Turunkan, bro, turunkan, bro. Kok Sudah saya yang jelas, sudah pansos? Kalau kita memikirkan Sudah turunkan, Kenapa sudah rupanya? jelas ini. Bagaimana bisa sih? Enggak, maksudnya Manusia gini loh. hidup Kalau seperti misalnya malaikat. teman-teman di surga Kalau rindu makan sudah, ikan, kalau rindu sudah makan di- ayam goreng, Kalau sudah rindu di surga makan- tidak ada lagi ceritanya makan-makan seperti yang ada di otakmu. Yang menghalangi kita itu kan tubuh Berarti daging kita lupa ingatan gitu di sana. Kita bernafsu itu kan karena kedagingan Ya, kamu, kita. kamu. Kalau roh kita, Kalau kami roh kita tidak. kuat. Karena Tapi kita Yesus sudah hidup dalam mengatakan kebenaran. kamu akan makan semeja dengan aku di surga. Iya, menurut Kok di pemikiran surga duniamu. Jadi begini. Menurut Ya. pemikiran Enggak. duniamu. Dengar dulu Bang Suma. Enggak dong. Kata Yesus, dengar, Oh, enggak. Tuhan itu Jangan beda emosi, dong. santai, santai, Dengar dulu santai. Bang Suma. Sudah dengar. beda Santai. kehidupan sorgawi dengan duniawi, Dengar bro. Ya memang Allah beda. Kalau- Itu pasti. Kalau malaikat yang menentang Tuhan itu penyebabnya bukan karena itu, penyebabnya karena kesombongan itu.
Iya, maksud saya gini loh, Mbak. Yang Iya, gimana? Allah itu adalah Allah orang hidup, Bang Suma. Allah itu Allah orang hidup. Orang-orang seperti kita ini yang harus percaya kepada Allah yang sesungguhnya. Dia memberikan kehidupan sebebas-bebasnya bagi kita. Dan kita harus tunduk kepada Dia. Itu Allah kita tuh Allah yang hidup. Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Orang mati biarlah dia mengurus. Bang John, dirinya itu ada sendiri. yang request Bang John. Namanya John 78 kalau nggak salah itu. Jadi begitu. Jadi nikmati ini hidup dengan kehadiran Allah yang hidup di dalam diri kita. Jangan kita berprasangka yang aneh-aneh lagi. Akhirnya kita nggak bisa Kita kenal berdasar Allah yang terhadap dalil sebenarnya. kitab aja, Bang. Ya, Kita memang berdasar saya dari bawa kitab dalil. aja, jadi kita nggak Saya bawa dalil. Malam semua. Allah kita Malam, itu malam. adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Loh, jadi orang mati ini nggak punya Allah. Ya karena dia sudah di sana sebagai malaikat. Hidup seperti Enggak, malaikat. maksudnya kalau kita hidup seperti malaikat, Bang, boleh jadi wajah kita jadi 4 nanti. Ada yang Raja Wali. Itu makhluk Wajah depannya roh, seperti manusia. makhluk surgawi. Nah, itu dia. Kan katanya di surga kita makhluk Ya roh. beda-beda. Kamu bukan yang itu, kita bukan yang itu. Itu serafim, ketubim. Iya, tapi bukan yang itu kita. Tapi kan mereka makhluk-makhluk surga, makhluk roh semua. Nah, sekarang kalau manusia jadi makhluk roh Iya, itu seperti apa? disamakan. Jadi kalau Malam. Tapi dibilang sama seperti malaikat. Katanya sama seperti malaikat. Malam. iya kita hidup seperti Malam Bang Suma. Malam Bang Ya, Suma. malam, Bang, malam. Nah, saya mau bacain ayat sedikit nggak apa-apa ya Bang Suma. Boleh, Bang. Yohanes 14 ayat 6. Iya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saya mau baca ayat yang lain ya Bang ya. Saya bacain Iya, ayat yang lain. silakan. Boleh. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu Iya. roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti tadi Yesus siapa Ya, Bang? terus Bang? Nah, kan katanya tadi roh, masalah roh kan. Iya. Menyembah yang Betul. disembah siapa Bang berarti Bang? Yang disembah adalah pencipta langit dan bumi yang gaib, yang tidak bisa nampak seperti makhluk. Kan roh. Enggak, dari ayat tadi kok. Iya. Tuhan Anda kan roh, Yesus bukan roh. Dia punya jasad. kita kembali dulu. Benar gak? Kita kembali dulu. Enggak. Yang makan enggak. ikan goreng itu roh atau jasad, Bang? Kan jasad. Nah dulu, kamu Karena begini Bang, yang izinkan saya baca ayat Matius pasal. Nggak, jelasin aja. Gak usah tertawa, dijelasin supaya saya paham gitu. Tuhan Anda Iya, roh, tadi. kan gitu. roh. Nah, Yesus itu ada jasadnya. Mm-mm. Jadi Ya, memang maksudnya Tuhan Anda itu merasuki tubuh manusia gitu ya? Dengar nih. Kok masuk? Seperti itu kan? Banget sih. Gimana sih? Cuma Tadi yang Enggak, saya kan baca Tuhan itu, Anda Bang. roh. Yang saya baca itu loh Bang. Iya, iya betul. Tuhan Anda roh. Yang saya baca. Yesus itu bukan roh. Dia jasmaninya ada. Nah, sekarang apakah boleh saya katakan bahwa Tuhan Anda merasuki jasad manusia gitu? tunggu. Enggak, Cuma. tadi Matius pasal sedih banget. ayat. kita baca ya. Makanya sih. Nah, dijelaskan makanya aja, orang dijelaskan. ngerti. Nggak usah merepet lah, Mbak. Namanya juga orang belajar. Iya, Matius pasal 1 ayat 20 supaya Bang Sumo bisa tahu juga siapa pribadi Yesus. Matius pasal 1 ayat 20, coba tolong baca. Coba teman-teman baca. Berapa tadi? Matius Matius pasal 1. 1 ayat 20. Maria mengandung Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Mm-mm. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, Nah, jelas toh? Iya, Apalagi yang salah? maksudnya gimana itu? Maksudnya Ya gimana sudah, itu? anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Nah, Roh Terus Kudus ini menjadi terus manusia. Elizabeth itu gimana? Dia juga Ya, penuh dengan Roh Kudus. Menjadi anak manusia. Elizabeth Ya, juga proses penuh seperti dengan Roh itu, Kudus, Bang. Bang. Kan kita sudah tahu bahwa Tuhan ada. tapi rohnya bukan roh Allah, Bang. Kita Oh, ini beda bait ya? Allah. Beda dengan Roh Kudus dengan Roh Allah ya, Bang ya? Sama. Maksudnya Ya, sama. Elizabeth. Iya, betul. Elizabeth kan bukan Tapi Elizabeth dikatakan meloncat anak yang dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau Yesus penuh dengan Roh Kudus, maka Yesus itu adalah Tuhan. Elizabeth juga penuh dengan Roh Kudus, Bang. Jadi beda Bang, konteks itu, baca dulu Bang. 1 Korintus. Nah, Selma Kok baca beda dulu ya? 1 Korintus Bukankah Tuhan yang Anda maksud itu adalah Roh Kudus? ayat 16, 17. Supaya jangan lari-lari dulu. 1 Ya, Korintus pasal 3 ayat kapan 16, anak di dalam rahim Elizabeth itu roh Allah? Sejak kapan? Masa sih? Enggak, Elizabethnya yang penuh dengan Roh Kudus, jasad yang ada di dalam rahim Maria penuh Roh Kudus. Kan Ketika gitu. saya membaca Makanya jasadnya Yesus itu bukan Tuhan, tapi rohnya saja. Nah, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Berarti rohnya Elizabeth itu adalah Tuhan, kan gitu. ketika saya atau yang lainnya 1 Korintus pasal 3 ayat 16, 17. Baca dulu. Supaya jelas. Bahwa Tuhan itu hidup di dalam pribadi kita. Nah, bedanya dengan Yesus? ya beda Yesus dong, Bang. karena pribadinya itu sendiri. Tunggu Bang Janto biar dijelasin dulu sama Bang John. Bang John 78. Nah, silakan Bang. Ketika Kita berikan kesempatan untuk Bang John. ketika saya berdoa mau membaca Alkitab, jadi saya juga dipenuhi Roh Kudus. Bisa jadi kan, Bang? Bukan bisa jadi lagi, bisa. Nah, itu bahasanya konteksnya berbeda, Bang, di situ, Bang. Supaya Jadi jelas kalau Anda bacanya, Bang. berarti bedanya dengan Yesus? Kalau Yesus kan rohnya roh Allah, Bang. Ya, rohnya Yesus itu rohnya Allah. Nah, tadi di dalam Yohanes 16 dikatakan, kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak datang, penghibur itu tidak datang. Ternyata penghibur itu Betul. adalah Roh Kudus itu sendiri. Berarti yang Betul. berbicara di dalam diri Yesus itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa keluar dari Bapa, bisa keluar dari Anak untuk kita. Ya, itu dia, anak Maria itu dianggap Tuhan, Bang, karena dia penuh dengan Roh Kudus, kan gitu poinnya. Jasadnya Yesus Ya. itu bukan Tuhan, tapi rohnya yang Tuhan. Nah, ketika rohnya ini masuk ke Elizabeth, maka sama posisinya dengan Yesus. Nah, makanya ayat yang Jasadnya tadi saya sama-sama bacain itu, Bang. jasad manusia, kan gitu, Bang. Makanya Yesus itu jasadnya Gini, dikatakan gini. 100% Makanya manusia, tadi- 100% ilahi. Ilahinya satu itu kali. adalah rohnya. Oke, Ya. satu kali saja pergi ya, Bang ya. Makanya tadi ayat yang saya baca, Kuasa Bang. Tuhan itu tidak tidak terbatas sebentar. ya. Ya, kuasa Tuhan tidak terbatas. Sebentar, Bang ya. Saya minta waktunya sedikit aja. Makanya tadi kan saya baca tuh, Ya, Bang. silakan Bang. Tadi saya bacakan. Tetapi saat akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu siapa, Bang? Ya, kebenaran itu perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Oke, Aturan saya jawab. Yohanes Tuhan. 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada Iya, seorang betul. pun yang datang Betul. kepada Bapa kalau Nah, tidak sekarang melalui aku." jalan Berarti ya- yang berarti, Bang, ditunjukkan sebentar. Yesus itu yang mana, Bang? Jadi kebenaran jadi itu yang disembah adalah tadi Yesus siapa? itu sendiri. Jadi Nah, yang disebut berarti tadi bukan Paulus, kan? harus menyembah Allah.
Bukan, ngapain Pak Paulus? Kok lari? oke. Nggak penting. Ngapain lari ke Paulus? Zuma lari ke Paulus. Kok larinya ke Enggak, gini. Paulus? Begini loh Mbak, begini loh. Kalau Yesus itu adalah jalan menuju kepada Bapa, kan Yesus menunjukkan untuk memperoleh hidup itu adalah mentaati segala perintah Bapa. Iya kan? Itu menurut Yesus kan? Oke, siap. Siap. Nah, berarti jalan menuju ke Bapa adalah mentaati aturan mainnya Bapa. Benar nggak? Terus? Benar nggak ini? Terus Bang? Iya kan? Terus gimana dulu Bang? Kelanjutannya? Nah, Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa batal. Karena itu adalah jalan menuju kepada Bapa. Taurat itu menuju jalan kepada Bapa. Nah, sekarang Betul. teman-teman justru hidup di bawah naungan pembatalan hukum Taurat dengan matinya Yesus. Kan begitu. Tuh, terus? Ya. Nah, Nggak ada- jalan menuju kepada nggak ada Bapa yang itu, Taurat. iya. Jalan menuju kepada Bapa itu membatalin hukum Taurat atau tetap setia melaksanakan perintah Taurat. Menurut Yesus Tauratnya loh, yang Bang. mana dulu, Bang? Bukan menurut di luar Taurat. Yesus. Ya. Tauratnya yang mana dulu nih? Coba kita lihat dalam 1 Sepuluh Raja-Raja perintah 2 Allah. nomor 3. 10 perintah Allah kan sudah masih kita lakuin. Kalau yang lain enggak. misalnya masalah Anda tidak melakukan lagi itu, Bang. 10 perintah Allah melakukan Yang- lah Bang. 10 perintah nomor 1 aja Gini ya. sudah Anda batalin, kan gitu. Gini. Jangan ada ilah lain Gini. di hadapanku, tapi saudara Loh, membuat tadi itu ilah kan- berupa manusia, kan gitu. Benar Tadi nggak? kan ada ayatnya Bang, Gini udah ya. dibacain Bang. Galatia 5 ayat 4. Allah yang Dengerin Esa ini, itu Bang. Iya. Lanjut dulu Bang. Tunggu. Lanjut, Kamu Bu. lepas dari Kristus loh. Dibilang, kamu lepas dari Kristus. Jikalau Kata siapa? kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, Nah, kamu coba hidup lihat. di luar kasih karunia. Nah, Jikalau makanya- kamu mengharapkan kebenaran oleh Nah. hukum Taurat, karena kita sudah hidup di dalam kasih karunia. Kalau kita menuruti Taurat, kita dibilang kamu hidup di luar kasih karunia. Begitu. Nah, itu makanya aku bilang tadi, jalannya Yesus atau jalannya Paulus yang Anda pilih. Kan gitu, yang Anda bisa sebutkan jadi ini kan. Paulus sih, Bang? Urusan Yesus ini diskusi Kok bisa jadi Zuma ini nggak Paulus? teratur. Kita sedang Tadi kan gini, Bang. Kita Ya, lanjut, lanjut. bicara tentang Enggak gini loh. Kan dikatakan Bicara tadi, tentang Yesus. kamu lepas dari Ujung-ujung ke Kristus Paulus. jikalau kamu mengharapkan kebenaran hukum Taurat, kan gitu, Bang. Itu perkataan Paulus kan? Apa bilang Iya kan? perkataan Paulus sudah diperkatakan Galatia tadi 5 nomor sebelumnya 4 tentang itu, Taurat. Bang. Bang, itu Galatia 5 nomor 4. Hal Alamak. tentang Taurat. Saya lo mau Bukan datang baru belajar lo di dikatakan- sini, tapi jangan diajarin hal-hal yang Iya. tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Bukan hanya Paulus Galatia yang 5 disebut nomor sama 4. Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Tetapi pengajaran Tuhan berbeda, Bang. 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung. Kan gitu, supaya Iya, engkau Bang. beruntung maka jalankan hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan kamu tidak memperoleh karunia kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Nah, sekarang yang Anda jalani ini yang mana? Perintah Ya, Tuhan kan. atau perintah Taurat Paulus? itu- Kan itu tadi aku bilang. Taurat itu hukum Zuma. Tauratnya yang mana Bang? Aduh. Kalau 10 perintah Allah kami menjalankan Ya Allah Bang. yang Kalau karim. sebentar Coba Bang, di 1 dulu, Bang. Raja-Raja 2 nomor 3 itu, Bang. Seperti yang Gantian tertulis dalam dulu. hukum Musa. Silakan. Ya hukum Musa 10 perintah Allah kan? Ya, bukan hanya 10 perintah Allah kalau hukum Musa, Bang. Semua yang tertulis Terus? dalam kitab Musa itu hukum Musa. 10 perintah Allah kami lakuin Bang. Tapi 10 memang kalau perintah masalah Allah itu Anda sudah Ya, langgar, sebentar, Bang. yang pertama aja sudah langgar, Bang. Oh enggak Bang, Allah yang Esa itu berfirman, ya Bang ya. Firman itu menjadi daging, kami memanggilnya putra. Di Firman dalam yang putra menjadi ada daging Allah. maksudnya Tuhan jadi daging gitu ya. Firman Iya. itu kan perkataan Bang.
Kami memanggilnya putra. Nah, perkataan. Oke, Sebentar, perkataan menjadi saya selesaiin daging. dulu. Saya selesaiin dulu, Bang. Ya, Di dalamnya Silakan, ada Abang. roh Allah. Kami menamainya Roh Kudus. iya, di dalam diri manusia Terus- kita ada roh Allah, Bang. Enggak, ini kita ngomongnya. saya Setiap ngomongnya manusia tentang itu Yesus, ada kan, roh gitu kan. Allah di dalamnya. Kami memanggilnya Roh Kudus. Terus masalahnya di mana, Bang? Ya, Masalahnya di mana? Masalahnya itu bukan masalahnya bukan di Saya- Yesus, masalahnya ada di Abang. Saya dan perkataan saya kan, walaupun perkataan saya ini dua hal yang berbeda dengan saya, tapi kan satu. Maksudnya gimana itu? Kalau misalnya Perkataan Abang, perkataan saya Iya, itu suara, kalau misalnya- Bang. Ya, ini saya. iya betul. Terus Nah, kalau misalnya suara Abang mengatakan aku pingin membuat nasi, apakah Abang adalah nasi? aku ingin Kalau membuat begitu nasi. pertanyaannya. Loh, kok Ya, begitu? apakah- Salah analoginya, Bang. Begini Bang, gini. Itu analoginya. Gabriel datang kepada Maria, mengatakan Islam yang kamu akan hamil atas kehendak Bapak. Iya. Nah, Ya. itu berarti perkataan Bapak yang menginginkan supaya Maria hamil dan melahirkan manusia. Apakah manusia Ya. ini adalah Bapak itu sendiri? Ya baca 1 Yohanes Manusia 1. nih. Anak. Kami Itu dia memanggilnya masalahnya. putra, Bang. Ya benar. Kami memanggil- Sama saya ulang ketika lagi, kami misalnya memanggilnya putra. Abang mengatakan kepada istri Abang, saya ingin makan nasi. Lalu kemudian Ya. istrinya memasak nasi. Apakah nasi itu adalah Abang? Itu, Kak, coba pikir Zuma. Anda bikin analogikan ini tujuannya ke itu Analoginya benar-benar nggak ambigu masuk, loh. Bang. Masa nggak Itu, masuk Zuma. sih? Masa nggak masuk sih? Aduh, Zuma. Yang memberitakan Nanti ada Maria hamil siapa Bang? Yang memberitakan Maria hamil siapa? Ini dulu. Ini tentang Kan itu firman. nasi. Firman Tuhan Iya, diantar oleh Dengar dulu. Gabriel kepada Maria. Jangan kau ceraikan karena yang dihamilkan itu sesungguhnya dia mengandung dari Roh Kudus, kan gitu. Firman Tuhannya Ini datang saya bagi kepada alasannya. Maria. Saya bagi tadi kalimatnya Zuma. Ada objek di tengahnya nasi, tapi antara between perempuan dan laki-laki. Ya, disodorkan nasi, tapi apakah nasi sama dengan laki A dan B? Di tengahnya ada nasi. Tadi Ya. katanya firman Si jadi B manusia, mempermasalahkan Bang. nasi, si B mempermasalahkan nasi, tiba-tiba Tadi Zuma katanya bilang, perkataan apakah si A menjadi sama nasi, dengan nasi? perkataan menjadi Itu manusia. Iya betul, Tadi betul, katanya betul. iya, nggak ada hubungannya. Firman kami memanggilnya Nggak putra. bisa kayak Salah gitu. satu contoh gini, Bang. Ya udah ajarin saya lah Bang. Kalau nggak bisa. Roh, Nah sekarang ya ketika kan? firman itu menjadi Saya manusia, nggak boleh ngomong. Ya, saya ngomong dulu, Bang. Gantian nih, Bang. Roh menjadi daging. Salah, roh menjadi daging. Firman menjadi daging kan gitu kan. perkataan Barunya kan? roh Allah. Ya, perkataan. Sehingga dia di dunia kami panggilnya sebagai putra. Jadi Iya, nggak apa yang masalah, dikata nggak itu dia bisa masalah. sebentar, Bang. Jadi dia bisa menggunakan tangannya, Bang, untuk salaman sama Paulus itu tadi, Bang, atau sama Petrus kan begitu, atau sama yang lain. Iya kan dia ciptaan Tuhan, Bang. Dia kalau- kan manusia, jadi ka- boleh salaman kan? Ya. Kalau kalau roh Allahnya mau salaman tembus, Bang, tangannya tembus, nggak bisa tuh. Angin yang dipegangkan itu kan. Ya sama seperti kita ini kan roh Tuhan yang ada dalam diri kita ini. Ya begitu, Bang. Nah, jadi nangkep ya dari saya ini ya, Bang ya. Iya, Nangkep kan, nangkap. Bang, ya? Ini kan ini pemahaman saudara terhadap Yesus, tapi Yesus kan tidak begitu pemahamannya. Yesus sendiri mengatakan, gitu, aku Bang. tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Ku di situ jasad dan rohnya. Berarti di situ tidak ada unsur Tuhan, Bang. Ya tadi yang saya bacain apa, Bang? Yang mana? Bang bacakan yang mana? Akulah jalan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ya? Itu salah satunya yang tadi Ah, ya. Yang mana Tetapi lagi? saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Iya, Tadi betul. sebutin di situ. Kebenarannya Betul, siapa? roh dan kebenaran. Bagaimana mungkin kemudian Anda dikatakan kebenaran, menyembah dalam kebenaran, kalau proses yang Anda lakukan tidak sesuai dengan kehendak Bapa? Kan harus sesuai dengan kehendak Bapa, baru dianggap yang- orang benar menurut Kata Yesus. Yesus Sesuai kepadanya, yang mana? kata Yesus Yang tidak kepadanya, sesuai. akulah jalan dan Loh, menyembah kebenaran. Yesus?
Lah itu dari Apakah kebenarannya itu Yesus kok. Astaga, menyembah. Apakah itu sudah sesuai keinginan Bapak? Coba tunjukkan ke saya. Astaga, Mana kamu dalilnya? dari mana Bapak nih? menginginkan Bang, agar manusia menyembah Bang. Yesus. Mana dalilnya? Bang. Ada enggak? Ini saya bacain ulang ya Bang. Yohanes 14 ayat 6. Kata Iya. Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Udah situ dulu ya. Iya. Udah ya Bang ya. Dia jalan. Yohanes Bukan tujuan, bukan? Yohanes 4, Tujuan atau jalan tuh? Yohanes 4 Tujuan ayat atau 23 jalan, sampai Bang? 24. Sebentar saya bacain dulu Bang. Ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran itu yang mana? Nah, yang tadi Kebenaran Yesus itu. ini itu. kebenaran ya. Sebab Yang mana? kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kata Itu siapa? ajaran Kristen, Kata Bang. siapa? Loh, kata Ya tadi siapa? Yohanes tadi Ya, Bang. Kata siapa? Yohanes tadi Bang. di Yohanes tadi Galatia. Bang. Jadi gini Yang mana loh, tuh? Kamu gak usah pura-pura deh. Yesus. Kamu Loh, tuh kok tahu nggak bisa sebetulnya. pura-pura? Santai aja Ya kamu kenapa? pura-pura. dulu. Kamu pura-pura. Aduh, Kok pura-pura? sebentar. Yesus Sekarang pernah Anda mengatakan berkata, kebenaran. Ibadah Minggu itu kebenarannya di mana? Iya. Ibadah hari Minggu. Sebentar Nyembah dulu. anak Maria itu Beneran. kebenarannya di mana? Tunjukkan Ini saya. loh, Gini Bang, gini Bang. Ini loh. Ayo, Gini, Bang. makan Hukumnya di babi sini. kebenarannya di mana? Tidak bersunat itu kebenarannya di mana? Ini ya, ini orang Kristen, kamu orang dengar dulu Kristen. ini. Enggak, saya bisa bahas. Dikalah. Sebentar saya bisa. Kalau terlalu tua nanti Bernyanyi di gereja Sampai itu ada kebenarannya dari mana? hargai penonton. Benar. Yesus Benar, pernah Bang. berkata, Iya, iya, "Akulah abang bisa jalan mengatakan ke-" kebenaran, tapi kebenaran yang mana maksudnya ini? Dengar dulu, dengar dulu Zuma ya. Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan Ya. hidup. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Di dalam dunia ini, kebenaran itulah kuasa Iya. si Sang Ilahi ini adalah kebenaran. Di luar kebenaran Disuruh adalah nyembah itu, binasa. Bang. Iya, kebenarannya Disuruh yang nyembah itu, Bang, mana? Yesus kan tidak bisa. Seluruh Bang. Yesus kan- kebenaran, kuasa kebenaran Santai, akan santai, menang santai. melawan kuasa yang Semua tidak santai, benar di semua dunia santai. ini, karena kebenaran Ya, ini semua adalah santai. Allah sendiri, gitu loh Zuma. Nah, itu dia Semua kebenaran santai. dari mana Kebenaran itu? adalah binasa. Enggak. Itu kebenaran dari mana? Semua santai. Kebenaran yang Anda Kebenaran. buat-buat. Sebentar. Yesus sudah bilang, akulah Sebentar. jalan, kebenaran, dan hidup. Di situ. Nah, Itu kebenaran yang Yesus maksud mana? kebenaran tidak terkalahkan karena kebenaran itu Iya. adalah Allah sendiri. Semua santai. Tidak ada di luar kebenaran. Coba-coba Di luar Bang kebenaran John kayaknya adalah bisa binasa. jelasin ke saya. Loh, sudah itu premisnya. santai. Yesus Enggak, sudah berkata, kebenaran yang "Akulah Yesus jalan, maksud kebenaran, di dan situ hidup." apa? Pada saat Enggak. dia datang ngajar kepada Bani Israel, santai Bang semua ya. ya, kebenaran yang menurut Yesus itu yang mana? Menuhankan dirinya atau menuhankan yang mengutus dirinya? Ayo Bang, kita jujur terhadap kebenaran. Seluruh Sama-sama hal-hal yang belajar. tidak kudus itu di luar kebenaran. Nah, hal-hal yang kudus, Bang. hal-hal yang baik itulah kebenaran. Di luar segala itu adalah dari si iblis dan kebenaran akan mengalahkan Anda berbicara seluruhnya, karena mengenai kebenaran akan kudus. menang. Anda berbicara mengenai kudus. Coba tanya Yesus yang dimaksud kudus itu yang mana dulu? Masuk ke bait suci apa syaratnya? Dirinya sendiri. Itu aja Nggak dulu. usah bahas yang itu. Dirinya sendiri. Bang Loh, Zuma loh, loh. keturunan Nggak usah Abraham. Katanya Jauh-jauh kudus. dulu. Kudus dari mana? Tunggu, kita Bang Ya, Zuma jangan jauh-jauh. keturunan Kebenaran Abraham. dulu Standar sudah mengerti. kudus belum? itu standarnya harus ke Yesus. Kan gitu. Sebentar Bang. Gini, Bang, saya Bang mau Zuma, tanya Bang Zuma. keturunan Saya mau tanya Abraham. Bang Zuma. Bang Zuma. Satu-satu. Bang Zuma. Iya, iya. Saya mau tanya Bang Zuma. Iya kan? Oke, gini. Kan, bentar, kan bentar, saya bentar ya. Oke, ya. Kalau keturunan Abraham, Bang, ini kebenarannya, Bang ya. Abang terima Iya. atau enggak silakan ya. Seperti ini ya. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Udah, itu aja. Ya, janji Allahnya yang mana? Boleh nggak saya minta ketika ada yang menyembah Yesus Ya, keselamatan selain daripada dong. aku, maka itulah janji Allah akan masuk ke dalam surga mana? Justru kalau kita lihat dalam Matius 7 nomor 21 nomor 28, Yesus mengusir dan mengatakan orang-orang itu sebagai penjahat karena tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bapa yang ada di surga adalah ditaati aturannya, ketetapannya, perintah-perintahnya. Sementara Yeah. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, perintah-perintah Tuhan itu telah batal.
Itu kan Di abang mana, yang Oke, gantian Bang? saya ya. Itu Gantian kan saya abang boleh yang ngomong. bilang. Gantian Efesus saya. 2 nomor 15 bukan saya yang bilang dong. Nggak berani saya ngomong kayak gitu. Bang Suma, Coba Bang kita Suma, baca. Bang, Iya. Bang Suma. Emang yang dimaksud Bang Suma itu yang mana? Yang nggak sunat atau nggak atau makan babi itu ya? Coba kita Nggak, lihat. saya tanya Bang. dulu itu Bang. Iya, Betul ya? Yesus Coba Yesus buktikan mengatakan dulu, apa di batal Matius yang mana 5? batal. Enggak. Yesus yang mengatakan nggak apa sunat. di Matius 5 itu, Bang? Apa coba? Matius 5 itu apa yang Yesus katakan? Apa Bang? Barang siapa yang menghilangkan ya setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah. Benar nggak Ada tuh? nggak yang hilang? Iya, ada nggak yang hilang Hilang satu iot? semua Taurat itu udah dibatalin. Loh, buktinya iya? enggak? Efesus 2 nomor 15 coba dibaca. Bahkan tadi teman kita Galatia 5 itu dibaca dengan PD-nya kan? Tidak ada orang dibenarkan karena hukum Taurat kan? Galatia 5 nomor Memang 4 dengan betul. PD-nya kan tadi sudah dibaca tuh. Tapi Kamu sudah lepas batal. dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Saya kasih Jadi contoh jadi karena hukum Taurat Yesus itu nggak bisa seperti lagi. Yesus pernah Bahkan berkata. bahkan Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Saya kasih Bang, contoh Bang Suma, satu. Bang Suma. Ini saya Bang kasih Suma, contoh Bang satu. Suma. Bang Suma. Ya. Ya saya Saya tunjukkan bisa banyak dalilnya dari kalau diminta, tak kasih dalilnya. Ya ini aku. Iya, ini saya kasih juga punya contoh dalil. satu bahwa ini tidak saya kasih contoh satu ya. Iya, tadi Tentang sedikit hal saya kasih berzina. dalil. Dengar dulu. Iya, silakan. Yesus pernah berkata, ya, jangan berzina. Itu ada di dalam hukum Taurat. Tidak dihilangkan, bahkan disempurnakan sama Yesus. Bagi siapa yang melihat saja di dalam hatinya sudah ada keinginan, ya, artinya berzina pun tetap hukumnya ada. Bahkan ditambahkan lagi disempurnakan. Itu bahaya Dalam itu hati kalau engkau dalil sudah itu. berzina. Bahaya itu Loh, kalau itu bukan dijadikan iya, Bu. sebagai dasar, Bang. Artinya begini, saya mau bahaya. buktikan kata. Nah dengar sekarang dulu, saya mau buktikan bapaknya Mbak ini bahwa dengan tidak ada yang ibunya Mbak batal, pada saat gitu loh. belum menikah saling tatap nggak? Iya, saling tatap Tidak kenapa? ada hubungan. Saling menginginkan atau tidak? Loh, menginginkan secara taraf Nah apa berarti mereka levelnya? sudah Level- berzina. Berarti mereka sudah berzina Itu sebelum mereka tidak berumah berzina, tangga. itu Berarti interaksi, keturunannya adalah itu keturunan interaksi. pesina kan gitu. Makanya aku bilang Kalau dalil itu nggak usah Taurat dibawa. Itu Harus kalau dilakukan. Anda pakai tolok ukur Anda sendiri di saat Aduh bang, orang yang sangat dalilnya normal barang siapa yang melihat dan mengingini di dalam hatinya maka dia sudah berzina, bang. Itu setelah gitu. Kristus. Itu hal Kamu tadi bahas tentang- Taurat. Kalau Taurat harus ada aksinya, itu baru bisa dinilai dia melanggar. Tapi kalau Kristus menaikkan level itu, gitu. Dengan cara menghilangkan. hal manusiawi Zuma. Dengan Bisa cara ada membatalkan, interaksi gitu. Yang wanita kamu dan katakan perempuan itu. ada hal ketertarikan, tidak bisa dijudge itu sebagai hal yang hina. Itu ketertarikan masing-masing pasangan untuk sehingga nanti mereka akan melangsungkan perkawinan gitu loh. Bukan artinya kita menjudge dengan kepala kita yang jorok ya, kita oh dia ada Jorok, ketertarikan iya, pasti keras kamu gitu, nih seperti otaknya gini. pemikiran Kami nggak begitu gitu loh. Itu Iya. hal yang normal dan di dalam interaksi antara dua Bang. jenis yang berbeda, tapi bukan diartikan sebagai sesuatu yang perzinahan di dalam mata. Enggak, itu tergantung persepsi Anda gitu loh. Bung. Tergantung personalnya. Kalau Anda seperti itu ya silakan. Kami tidak begitu. Di dalam gitu loh. di dalam Mungkin otak Yohanes Anda yang 7 kesana. Bang, nomor saya minta waktu sebentar, Bang. Minta 49. waktu sebentar. Minta waktu sebentar. Bang Suma. Iya, Maksud iya. Bang Suma kan sunat kan sama makan babi gitu kan. Intinya Bukan di situ kan. semuanya, Bang. Bukan cuma itu. Kenapa harus fokus ke Enggak. sana, Bang? Jadi gini. Fokus kepada enggak, pengajaran masalahnya. Yesus setitik terkecil pun kalau diajarkan Iya. kepada orang lain maka dia akan menempati tempat terendah. Kan gitu, Bang. Ya, 10 perintah Allah kalau abang nggak mau ngakuin kami melakukannya itu saya kembalikan kepada abang. Gitu bang. Apa yang Anda Ya. lakukan? Yang Tapi- satu aja, Bang. Yang satu aja dulu. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Itu aja dulu. Apakah Anda mempraktekkan Iya, kami mempraktekkan bang. Yesus itu siapa bagi Anda? Karena kami menyembah Yesus sebagai Allah. Nah, itu dia. Apakah kemudian Musa menyembah Yesus? Kan di situ dulu poinnya, Bang. Apakah Ya, karena dulu. Musa Kemana? menyembah Dia Yesus? yang menyatakan diri kepada Bang, jangan itu dulu. Itu saya kembalikan ke abang yang itu. Itu terserah abang. Mau menilai bagaimana itu hak abang sih. Tetapi saya juga punya hak untuk menilai Allah yang Esa itu bang. Mm-mm. Silakan. Betul kan, Bang? Menurut Nah, Anda gimana Allah yang terus Esa yang- itu? Terus yang Esa udah dijelasin dari tadi bang. Udah nggak usah balik ke sana. Kalau abang menganggap itu nggak Esa, saya menganggap itu Esa. Selesai kan bang? Enggak, Musa, dengar dulu. Musa nyembah Yesus enggak?
Karena Bang, Karena Musa zaman Musa menubuatkan itu dia. iya betul. Keluaran Karena zaman Musa itu Yesus belum turun ke sini, Nubuatannya Bang. di mana Udah nubuatan begitu aja, Musa Bang. Tuhan akan datang dalam rupa Keluaran manusia? Di 6 mana ayat itu, 2. Bang? Dengar. Terus Bang, cuma Keluaran 6 ayat 2. emang yang ngelarang sunat sama makan babi itu Paulus Bang Suma. Sudah diterangkan. Emang yang mana tadi Paulus? Zuma. Galatia Selma sudah 5 nomor 2, bilang, Bang. Taurat ini yang disempurnakan dengan perkataan Yesus. Sudah titik. Gak usah panjang lebar. Tidak ada yang dihilangkan. Titik. Seluruhnya itu. Selma sudah jawab tadi itu. Iya, Disempurnakan. kami Gak usah panjang semua lebar. kami semua paham itu disempurnakan. semua. Jadi Dan Musa yang nyembah menghilangkan Yesus apa? gitu, Bang. Aduh, balik lagi Bang. Ya enggak, supaya kita paham, supaya kita paham Nama apakah Yesus. kalian ini menjalankan hukum Taurat yang Iya. pertama atau tidak, kan gitu, Bang. Jelas, Gak ada jelas hubungannya kami mau nama Yesus di perjanjian lama. Nah, sekarang Kan kalau dia belum jelas, masuk apakah ke Musa keluaran menyembah dua. anak Maria? Pada Dengar, waktu itu saya kan memang kasih belum tahu. ada. Nah, apakah Cuma- Tuhan itu akan membentuk diri menjadi Yesus manusia? namanya itu ya. Baca Memang saja iya. 1 Namanya Yohanes itu 1 ayat Sudah Enggak. Selesai. Loh, Teman-teman, jadi Yesaya kalau- 43 nomor 10. Kalau- Tidak akan ada Selesai, Tuhan 1 dibentuk. Yohanes 1. Satu. Iya, itu kalau Yesaya dibahas- 43 nomor 10, tidak ada Sudah, Tuhan nggak yang usah- dibentuk nggak usah setelah muter-muter. aku. Gak usah kalau dibahas muter-muter, kalau dibahas sudah. sama Bro, kalau itu dibahas bro, turunkan terus aja, percuma. Ya, muter Taurat Percuma. itu seperti ini ya. Enggak. Seperti ini saya bacain ya. Taurat itu Enggak, seperti percuma nas itu yang dia. saya bacain. Percuma. Tetapi Iya, kitab percuma. suci di sini tuh Coba Taurat. dipikirkan Tetapi dulu, apakah Nabi Musa menyembah Yesus? Itu aja dulu, Gak Bang. perlu. Gak perlu Kenapa? kami pikirkan. Iya, Katanya Kami kalian sudah mengatakan tahu. 10 Kami sudah hukum paham. Torah Anda masih Kami jalankan. sudah paham. Kami sudah paham. Jangan Jadi kamu ada nggak perlu sembahan lagi lain di ngajari hadapanku. Berarti nggak boleh membuat sembahan-sembahan selain kami sembahan yang sudah disembah paham. Musa. Itu siap sesembahan Kami lain sudah itu paham. Zuma harus bukti sesembahan lain. Ya, tadi, Yesus itu Zuma harus apa? buktikan. Yesus itu Tuhan sendiri yang sudah diperkatakan Baca, dari Yesus zaman itu Nabi. baca. Yesus itu Ya. Tuhan sendiri. Bang Zuma, Ya. kalau Allah ngomong menghadirkan kuasa rohnya untuk menjadi manusia. Kurang apa? kalau Allah ngomong Musa nyembah nggak? Musa menyembah, dia berdoa, dia Kalau Allah meminta, dia berbicara, berharap kepada Tuhan yang mengutus Iya. dirinya. Sama seperti Yesus, Bang. Betul. Nah, terus Betul. kenapa jadi Yesus Berarti jadi kalau Musa Tuhan? berbicara, Allah nyembah kan? Nah, karena bicaranya Allah tuh jadi manusia, Bang. Gimana? Jadi daging. Bicaranya Allah tuh jadi daging. Loh, yang menjadi alam semesta ini bicaranya Allah. Baca Mazmur 33 nomor 9. Tapi abang juga nggak boleh ngilangin ayat. Ayat yang Firman mana? itu menjadi Bang John, daging. Bang John, Loh, tolong bacakan. itu bukan tolong firman bacakan Tuhan dan ayat bukan dulu. sabda Yesus Keluaran itu, Bang. 6 ayat 2. Yohanes 1 tuh. Itu perkataan pengarang Yohanes, bukan Bentar. firman Tuhan. Ya, Bentar. jadi kalau gitu, Bentar, kamu bilang tentang Musa, kamu baca di Keluaran 6 ayat 2. Di situ jelas menyatakan pribadi yang akan menyatakan. Aku belum menyatakan diri kepada Abraham. Itu betul. Iya. Menyatakan makanya. apa dulu? Menyatakan Baca dulu. namanya. Nah. Kan gitu, Bang. Silma baca dulu ayat Keluaran 6 ayat 2 supaya dia tahu bahwa siapa yang akan menyatakan diri. Loh, nggak ada Baca hubungannya, dulu. Bang. Nggak ada Penjelasan hubungannya itu. Karena dia Aku bilang, telah menampakkan dia diri menuntut kepada bahwa Abraham, Ishak dan Musa Yakub. menyembah siapa? Musa Nggak ada menyembah hubungannya Ya, dengan sebentar. Yesus. Firman Sekarang ke Tuhan 10 hukum Baca aja dulu, dulu. baca dulu. Jangan ada ilah lain di Nggak, hadapanku. Aduh, Dari tahu. Keluaran Ilah ayat lain 2 itu malah siapa? hukum. Udah Ilah finish. lain Yang itu dimaksud Yesus, siapa? anak Maria, Yesus dan juga itu Roh Tuhan Kudus. sendiri. Siapa Yesus yang itu ngajarin Tuhan sementara sendiri. Yesus ketika Yang dia datang datang menyembah dari kepada dia yang mengutus dirinya. Inilah yang datang, dikatakan yang Anda. berasal yang datang yang berasal dari surga Zuma, yang datang yang berasal dari kekekalan itu Ya. adalah Tuhan. Yesus itu berasal dari Betul. kekekalan dan berasal dari Allah Bagaimana sendiri dan dengan dialah dalil Allah yang itu. dikatakan 1 Korintus 15 nomor 48? Makhluk-makhluk surgawi Apa itu? sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Gimana tuh dengan yang makhluk-makhluk jadi surgawi? masalah, begini Bang Suma, yang jadi masalah. Ya, karena mereka juga- yang jadi masalah itu Bang Suma, sebentar, Berarti dia yang juga jadi masalah Tuhan dong? itu. Yang jadi masalah itu yang punya otoritas menafsirkan Alkitab bukan Bang Suma. Saya tidak sedang menafsirkan, Abang.
Yesus Bukan Bang mengatakan, Suma. Makanya enggak, aku tidak sedang Bang, menafsirkan. Makanya di di Justru- Kisah Para Rasul 15 ayat 7 coba dibaca Bang. Kenapa Kisah dia Para di Rasul sana? 7 coba baca Bang. Apa yang Baca dikatakan dulu. di sana? Apa yang dikatakan di sana, Bang? Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Allah, Bang. Jadi, Terus? Bang, Dan ini Terus ya, masalahnya saya apa, mau Bang? tambahin ya. yang berhak masalahnya- yang berhak menafsirkan itu bukan Bang Suma. Kalau Bang Suma nggak mengerti, Bang Suma bertanya bagaimana otoritas itu. Iya, Maksudnya apa lagian ini? kan Kalau salah esanya maksudnya. bagaimana? Maksudnya abang Gitu. ingin mendoktrin saya gitu bahwa Anda yang Bukan tahu mendoktrin, gitu. Bang. Jadi Itu apa? ada ayatnya loh, Bang. Katanya tadi minta Iya. ayat. Tadi katanya Iya. minta ayat. Ini ayat. Ini tunggu Ini data ya? Tunggu Bang, sabar. Oke, saya jelasin Oke, dikit ya. siap. Saya selalu sabar kok, Bang. Untuk makhluk Saya selalu sabar. surgawi, bahkan Yesus sendiri itu dikatakan sama sebagai hakikat Allah. Makanya Elohim, himnya itu adalah banyak jamak. Makanya kita salah kaprah ya. Allah itu bisa berteofani menjadi banyak, ya, banyak hal gitu. Makanya dia disebut Elohim, sebab makhluk surgawi juga disebut Allah, malaikat itu Allah juga gitu. Yesus itu Allah, tapi sebagai firman gitu. Bicara tentang roh ini rumit cuma. Soalnya roh itu udah kebenaran. kajiannya udah dalam deh. Cuma kamu nanti Enggak, Anda yang belajar membuat itu sama- rumit. Enggak. Anda itu yang membuat pelajaran- rumit. Enggak, Udah jelas. soalnya ayat yang saya Soal bacain, makhluk roh, ayat itu juga sebutannya ayat yang saya Elohim. bacain, Makanya Bang Suma nggak mau Elohim itu terima. banyak, bukan satu, bukan tunggal. Yang mana Bang? Kalau Yang minta mana yang data, saya nggak mau data. terima? Yang Hai kedua, saudara-saudaraku, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Terus apa masalahnya? Iya. Berarti Supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Terus masalahnya apa? Tunggu ya Bang, saya bukain lagi yang lain ya. Ya, silakan. Sebentar Bang, sebentar. Ya. Ini masalah siapa yang berhak menafsir, otoritasnya Bang Suma atau bukan, atau para Rasul Petrus, Yohanes gitu kan? Nah, saya bacain terus? ya Bang ya. Coba Dan tafsiran aku pun Petrus berkata, dulu. Sebentar bang. Dan Ya. aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ini jemaatku ya, sebenarnya gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Siapa bang yang ngasih bang? Sehingga dia bilang kuasanya dari Allah. Siapa yang ngasih bang? Yang mana tuh? Siapa yang ngasih itu bang? Yang tadi yang saya bacain. Allah menggunakan lewat mulutnya Petrus. Siapa yang ngasih ini kuasa itu? Yesus bukan? Ya, itu pengakuan Lukas bukan? Matius. Ini Matius Matius berapa? bang. Matius berapa? 16, 18, 19. 16 ayat 18, 19. Iya, terus? Berarti siapa yang Bang Suma atau Petrus? Atau yang alam maut ini sampai kiamat ini nih? Sampai kiamat loh ini bang. Mengikat dan melepas loh bang. Jadi yang dikatakan kalau itu, kalau masalah sunat di kisah para rasul tadi ya, sunat itu yang ayat 7 saya bacain itu kalau dibaca 1 sampai 41 itu Petrus mengizinkan untuk tidak sunat. Oh, Bukan Paulus kan? Itu Jadi jangan fitnah ditumbalin itu, terus Bang. Paulus ini kasihan. Duh, Itu fitnah. Baca dong, Bang. Baca. Coba Baca, Bang, kita baca, Bang. kita Baca, baca. arahkan dulu, Kisah para arahkan Rasul. dulu. Kita arahkan dulu Enggak, pengakuan jangan lari. Paulus di Jangan lari, Galatia 2, Bang. Galatia 2 dulu. Enggak. Ini enggak, jangan lari dulu. Galatia gini, Bang. Paulus Sebentar, saya mengatakan bacain, Bang. Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Berarti Petrus yang mengaku Sebentar. yang seperti Anda katakan itu bukan Petrus yang dimaksud dengan Paulus ini. Makanya, Lagian Petrus baca itu harus urut, Bang, Bang. dengar saya dulu, Bang. Saya bacain, sedikit, Bang. Enggak, Dan saya aku mau pun bacain dulu biar berkata nggak lari-lari. kepadamu, engkau adalah Petrus Biar dan ayatnya. di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku.
dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus ini nggak Oke. mungkin mengajarkan tentang ajaran Yesus keluar Yahudi. Nggak Loh. mungkin. Sebentar bang. Gimana Saya bacain, ceritanya bang? Biar lengkap. Petrus menerima Jangan dipotong amanah ya, Bang. dari Yesus. Sebentar. Jangan kamu ke bangsa lain. Sebentar. Paulus mengakui Sebentar. Petrus untuk orang bersunat. Sebentar. Gimana Bang. tuh, Bang? Saya bacain. Jangan dipotong ya bang ya. Iya. Iya. Beberapa ini panjang, kalau 1 sampai 5 ini langsung aja 7 ya. 7 ini Petrus yang ngomong. Saya bacain sampai 9 ya. Silakan, nggak apa-apa. Oke, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman, kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri?" Ini tahu gak yang dibahas apa bang? Ini sunat tuh ini. Kisah Para Rasul 1 sampai 41 dibahas sunat tuh bang. Itu Petrus yang bilang, bukan Paulus. Paulus ini kalau kita baca dari atas ya bang ya, 1, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota. Pada intinya, Paulus itu pergi ke rasul-rasul dan penatua-penatua, tanya boleh nggak ini. Akhirnya yang mutusin siapa? Petrus, karena dasar ayat yang tadi bang. Makanya dasar ayat tadi. Makanya gini bang, kalau mau bertanya, tanya nanti dijawab, nanti kita diskusinya lebih enak. Tapi kalau pertanyaan itu ditekan, kita harus salah dan Bang Suma harus benar tuh nggak benar. Karena otoritasnya udah ada bang. Sekarang saya tanya sama Bang Suma. Nggak, saya tanya sama, pernah nggak Bang Suma lihat otoritas itu jelas loh bang. Otoritas itu jelas loh. Pernah nggak Bang Suma lihat Petrus untuk dari Bani para rasul Israel itu? bang, bukan untuk non Israel. Itu poinnya. Bang, dengerin ini ya bang ya. Ya. Allah memilih aku di antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Ya nggak apa-apa. Dengar berita Injil. Injil yang mana? Nah, Injil umat itu. Islam juga memahami Matius. mendengarkan Injil. Injil yang diberikan kepada Yesus untuk diberitakan kepada Bani Israel. Kami percaya itu. Yang Anda Oke, maksud maka Injil dari mungkin itu- surah-surah Paulus, ya kan? Bukan itu Loh, bang yang dimaksud. Tadi Kisah Para Rasul itu Petrus, bukan Paulus. Itu Saya Petrus ngerti, bang. Yang Bang. ngomong Petrus. Iya, Oke. saya ngerti. Tapi Yesus itu punya Itu Injil Petrus, sendiri. Injil yang diberitakan itu diantaranya adalah Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Itu loh. Itu Yesus. Kalau sama muridnya beritakanlah Injil ke Beritakan Injil. Nah. Beritakan Injil ke seluruh Kan? bangsa. Ya, memang. Nah, Injil yang mana? Injil yang sama mana, dulu, Bang? Suma. Injil yang mana? Yang Yohanes. Ini Iya, Injil maksudnya Yohanes. yang mau diberitakan ini Yohanes. Injil yang mana? Injil Menurut Yohanes. Zuma Injil, menurut Zuma Injil itu apa? Matius Yohanes. Di mana dalilnya Seluruh bahwa Injil bangsa- Matius yang disebut Yesus di mana itu, Injil Bang? itu kita mengambil Coba Anda lihat dari dulu kabar dengan jeli baik di dalam Zuma. Kisah Para Rasul 8. Di dalam Yohanes 1, Yesus memanggil Filipus. Oke? Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus memberitakan Injil Yesus. Jadi yang harus diberitakan itu ya Injil Yesus, Injil Yesus. bukan Injil Markus, Injil Injil Yesus. Tidak Maksudnya ada Injil kan Yesus. Bang gini Bang. Loh, Suma harus dari tahu, Bang, Kisah ya. Para Rasul itu Sebentar, bagaimana sebentar, tuh? sebentar. kabar gembira Sebentar, tuh sebentar. Kan, jangan giliran
Ada Injil Yesus itu ada jelas. Gembira tentang Injil itu Yesus kabar hadir gembira. di dunia ini mengajarkan Kabar gembira Injil itu tentang artinya Yesus kabar ditampar gembira, gitu. Abang. Loh, Tentang Yesus dia dibunuh kok gitu. ya, Kabar Bang? gembira tentang dia dibunuh, diseret gitu ya Bang ya. gitu. semuanya Enggak. lepas dari Ini itu. lari. Kabar gembira yang Bang. mana? Kabar Bang, gembira tentang sebentar, kematiannya Bang. dia gitu. Kabar Sebentar, gembira Bang. tentang manusia Jangan- beroleh hidup yang kekal dan manusia Dengan merasakan cara- kekekalannya dan Dengan manusia cara- hidup Lari disertai lagi. Dengan cara apa Bang? kudus. Menurut Yesus Lari, orang lari, mendapatkan lari, hidup lari, kekal lari, itu dengan lari, cara lari. apa? Ya dengan percaya Lari. Dengan kematian cara dan mengikut kebangkitannya. Yesus. Oh, enggak. Itulah Di cara mana itu? pencapaian Tuhan. Di mana itu Yesus katakan? Di mana? Dari dulu. Enggak. Jangan Di dipotong dulu mana? konsentrasi aja. Bentar. Nggak mengerti. Di Jadi mana gimana nih, Yesus Bang? mengatakan hidup kekal Bang, itu Bang Suma. percaya dia sebagai Bang Tuhan? Di Suma. mana itu? Jadi Atau siapa yang saya berhak? izin turun ya. Enggak tunggu dulu Bang Suma. Siapa yang berhak Makasih, Kak Rida. Oke, Oke, ya, sama-sama. terima kasih. God bless. Siapa yang berhak? Bang Suma atau Petrus? Saya ingin tanya dulu itu. Ruh. Yesus yang berhak. Petrus. Yang berhak Yesus, Bang. Loh, oke. Yang berhak Saya sebut Yesus. lagi. Oke, saya bacain, Bang. Dan aku berkata kepadamu, ini Yesus yang ngomong. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku. Kata Lukas. Dan Itu kan kata Allah mau- Lukas, Bang. Loh, ini kata Yesus ditulis sama Matius. Kok aku Lukas? Matius, Bang, Matius. Motif Matius, berapa? Bang, bukan Lukas. 16, 18, 16 ayat 18 sampai 19. Oke. Jadi bagaimana dengan Matius 9 nomor 9, Bang? Bacanya komplit Bang, dari atas sampai bawah Bang. Jadi Ya sampai enggak, 16-nya supaya kena, kita paham semua apakah kena. ini Matius, Jangan dipotong. apakah Matius ini kena dengan pengabaran yang Anda maksud itu adalah murid Yesus si Lewi ini. Setelah Yesus pergi dari situ, kata penulis Matius, ia melihat seorang yang bernama Matius. Berarti penulis Matius ini bukan Matius, karena dia Oh, gitu. menerangkan ada orang bernama Matius yang kemudian bertemu dengan Yesus dan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini menurut Sebenarnya penulis gini, Bang Matius. Nah, kan Sebenarnya gitu. gini Bang Suma. Sebentar. Sebenarnya gini. Kita ini kalau ngobrol Bang Suma, lebih baik nggak usah pakai Injil, nggak usah pakai data. Karena kenapa? Ketika ayat itu menyenangkan hati Bang Suma akan teriak-teriak. Ketika Enggak, sekarang ayat begini. itu mengelima, Enggak, kita- Enggak, bentar Bang. Abang Gantian, jujur Bang. aja Abang terhadap ngomong terus. kebenaran. Abang ngomong terus. Loh, ini jujur. Saya jujur. Yang mana? Maka Sekarang dari itu, Bang. Matius 9 nomor 9, menurut Anda penulis Matius ini apakah Matius murid Yesus atau bukan? Oh, saya nggak tahu Bang. Saya nggak tahu. Nah, Nggak mau tahu. makanya jangan Anda Yang mengambil paling penting kesimpulan begini, Bang. sementara Anda Yang sendiri paling nggak penting tahu. ini. Oh, nggak kesimpulan Bang, karena begini. Suatu negara itu berdiri berdasarkan historical, betul? Ya, Betul nggak, betul. Benar. Oke, betul. Nah. Betul ya Bang ya? Yes. Kalau abang kalau ngobrol sama saya kan sama-sama nih, abang kalau ini wah ini nggak gini, kalau saya bilang yang ini nih, abang bilang wah itu yang ngomong bukan Yesus, padahal itu kata-kata Yesus. Tapi saya bilang ini yang ngomong bukan Yesus lagi, kan susah Bang. Nah ada baiknya Bang, ada baiknya. Kenapa sih abang nggak coba gugat itu yang punya Injil ini sendiri digugat sama abang? Bukan. Abang tahu nggak kalau sebentar bang, Coba gini. Saya selesai ngomong dulu bang, sedikit aja. Abang tahu nggak? Matius 16 ayat 18 sampai 19 itu dasar negaranya Vatikan loh. Coba Ya, dibuka kalau nggak percaya buka tuh di simbol. silakan aja. Kalau simbol. Vatikan mah silakan, enggak masalah. Nah dan itu negara Indonesia mengakuinya. Coba dibuka di kementerian, mengakui nggak? Kok abang nggak Apanya? mengakui? Apanya yang diakui? Loh. Vatikan diakui nggak sama Indonesia, suatu negara dengan historikal yang seperti itu? Diakui nggak? Buka di Ya kementerian. silakan aja, tapi kan bukan Yesus yang memberitakan Nah. itu ke orang Vatikan kan gitu, Abang. Itu menurut abang. Loh, Itu menurut bukan. abang. Tapi menurut Yesus mengatakan menurut bangsa-bangsa lain enggak. aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Batal enggak itu perkataan jadi, Yesus? Bang. Cuma Bisa kalau baca jadi, ayat bisa selanjutnya jadi. Itu dia, makanya. Jangan Tapi satu muridnya disuruh ke ayat. segala bangsa, bang. Oh enggak, Matius Muridnya 10 disuruh nomor segala 5 bangsa. nomor 6, Yesus berpesan Loh. kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain.
Tidak Jadi, bisa. Bang, saya lanjutin, Dia Bang. sedang membina Jadi saya lanjutin ya, Bang, ya. orang Oh, Israel. itu Sesudah itu dia asumsi. memerintahkan untuk ke seluruh Itu asumsi bangsa. Anda, itu asumsi. Jangan dipotong. Saya lanjutin, Jangan, itu sudah tertulis Zuma, tertulis itu. Anda So, nggak bisa Ya, Bang Zuma, Bang betul. Zuma. Itu tertulis. Yang tadi. Jangan kau ke Bang bangsa Zuma. lain, itu udah tertulis, Bang. Sehingga Bang ketika Zuma, ada Bang Zuma. pengajaran yang Sesudah muncul itu, kemudian, Yesus pada mengatakan awalnya, waspada, pada kan gitu. awalnya, Bang dia Zuma. membina di dalam bangsa Israel dulu, kemudian baru. Ya, sekarang begini, setelah Yesus mereka minta mengerti, waspada kepada baru siapa? disuruh ke seluruh bangsa. Kepada siapa Yesus waspada? Orang-orang Yahudi sendiri. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu kan? Nah, sekarang begini, Bang. Yesus Tidak mengatakan ada di dalam Yohanes masalah 17 dengan nomor siapa. 8. Bisa. Sebab Nggak segala masalah firman itu. yang engkau Yesus sampaikan menyuruh- kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kalau saya minta segala firman itu yang Yesus terima itu mana? Gak ada masalah tentang Zuma bilang Nah, kepada itu dia siapa makanya. yang Jadi kita harus itu pandai-pandai aku- memilah. tidak mesti dari Yahudi juga, dari seluruh orang-orang di dunia ini ada yang sesat, ada yang tidak mengikuti Yesus dan itu akan dihakimi, akan dihukum. Siapapun itu di seluruh dunia, jangan sebut Yahudi, jangan sebut siapa-siapa, siapa penyesat, siapa yang nabi palsu Jangan dan lebay, Bang, jangan lebay. Yesus Bukan, sendiri memang di itu dalam hukumnya. diceritakan di kitab Wahyu, dia hanya menghakimi berdasarkan perkataan yang dia sebutkan. Yohanes 12 nomor 48. itu satu ayat, belum disusul ayat yang lain, makanya jangan. Oh, tunggu dulu. Sama Barang dengan siapa Anda yang menolak aku, mengasumsikan dia sudah tadi. ada hakimnya, Bang. Hakim. Iya. Ketika saya menolak Yesus, yang menjadi hakimku kemudian adalah perkataan-perkataan Yesus. Iya, karena Itulah yang Yesus menjadi sendiri hakim. perkataan itu. Nah, sekarang Iya, perkataan itu Yesus jelas ketika yang datang firman kepada itu. Bani Israel, mana perkataannya bahwa dia diutus kepada dunia? Loh, dia sudah ditulis, dia sudah tertulis Zuma ya, tidak bisa anda bantah itu ya. Bang, Abang, Kabar coba Anda- ke seluruh bangsa-bangsa, bahkan ke seluruh makhluk, kurang apa coba itu? Tertulis itu. Itu perkataan Tertulis. bukan dari Yesus, Bang. Coba kita lihat Aduh. secara cermat dulu, Abang. Enggak gini loh, Bang. Apa Kita yang dibantah? secara cermat kita lihat. Kita jangan berasumsi Iya. loh. Bukan Sebab asumsi, itu aku ini yang berkata tertulis kepadamu. tekstual loh. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu Nah, terus diberikan dan kepada akan siapa? diberikan kepada suatu bangsa ya, Dan bangsa yang itu akan adalah Anda gitu, menghasilkan Kristen. buah kerajaan itu. Oh, jelas Bang, ada ayatnya. Oh, mau nggak ayatnya, bisa. Bang? Mau ayatnya? Mau ayatnya? Boleh, Mau ayatnya tunjukkan nggak, ke Bang? saya sekarang. Boleh. Boleh. Oke, Iya. siap. Boleh. Kerajaan ya Bang. Kita ngomong kerajaan Iya, ya Bang. kerajaan. Boleh. Kerajaan. Oke. Baik. Tadi kita baca dari Matius 16 ayat 18 sampai 19. Udah tahu Iya. kan isinya kan? Ya. Enggak usah ke Nah. situ. Langsung aja kerajaan yang dimaksud adalah Kristen. jangan. Mana? Tunjukkan ke saya. Jangan. Kenapa Lu semua jangan? kan pakai ciri-ciri Bang. Pakai Enggak. ciri-ciri. Sebentar saya sebutin Kalau ya, cuma Bang, ya. asumsi, abangku. Kalau Oh, cuma enggak. asumsi, Enggak, ayam enggak. pun bisa. Sekarang Saya tunjukkan paling nggak kerajaan suka. itu diberikan kepada Kristen. Mana tunjukkan saya. Baptis saya malam ini kalau ada. Silakan. Sebentar Bang. Saya nggak suka pakai silakan. asumsi. Saya selalu pakai data Bang. Sabar. Ini saya bacain nih Bang ya. Saya bacain ya. Terlalu berani ya bang ini. Sebentar. Terlalu berani betul. Terlalu berani ya Oh, bang. sebentar. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang Waduh. yang dijadikan demikian, sebentar Bang, oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena tadi yang dibahas apa Bang? Kerajaan surga. Siapa yang dapat Kerajaan mengerti, surga. hendaklah ya. Makanya Bang Suma gini. Matius itu kerajaan surga dan kerajaan Allah disebut 51 kali. Itu dasar magisterium Bang. Iya, caranya masuk ke dalam kerajaan surga menurut Yesus gimana? Caranya. Maka dari Caranya. itu Iya, maka dari caranya langsung itu- aja ke pokoknya, Bang. Cara Itu kok masuk saya ke baca dalam ayat semua. kerajaan surga menurut baca- Yesus kayak mana? Bang Suma, saya baca semua. Ya itu tadi. Itu tadi Yang mana? udah dibacain bolak-balik Yang kan? Udah dibacain Yang tadi kan? mana? Yang mana? Cara masuk ke dalam kerajaan surga menurut Yesus itu yang mana? Di atas batu karang ini diikat dan dilepas. Ikat lepas itu Bang. Asik kan Bang? Nah, Aduh, yang tadi ikat asumsi. lepas itu Bang.
Bukan asumsi, Bang. Apaan, Bukan asumsi. Bang? Makanya. Jemaat Petrus kira-kira, tunggu Bang. Jemaat Petrus kira-kira orang bersunat atau bukan orang bersunat? Itu dulu. Jemaat Petrus. Masalah bersunat nggak bersunat. Ya, enggak dong. Atau Zuma. Enggak dong. Enggak dong. Karena Enggak bersunat. Bang, tadi di kisah. Loh. Enggak, karena Jemaat Petrus kan. Parah Jemaat ini, Petrus kan. Parah. Jemaat Petrus kan. Iya betul. Jemaat Petrus kan. mula-mula orang bersunat atau bukan orang bersunat? Iya, enggak, orang di Roma gimana mau bersunat, bule ya kan? Berarti yang di Roma Boleh, itu Bang. bukan Petrus murid Yesus, Bang. Waduh. Bukan Petrus Lah, murid berat ini, Bang. Yesus. Loh, Berat, coba Bang, Galatia 2 kalau nomor ngomong 8 dulu. begitu. Coba Galatia 2 nomor Makanya 8 gini. dulu. Enggak, Bang, jangan Bang, makanya, nggak usah Bang. jauh-jauh. Galatia 2 Nggak nomor usah 8, jauh-jauh. coba buka. Bang John, bisa buka ada komputer ya, Bang John? Yang bisa Galatia di-share di 2 kamera. nomor 8. Sebentar Bang. Bang John. Ada komputer nggak yang bisa disorot kamera? Coba dibaca aja, Bang, dibaca aja. Kita masing-masing ada Bible. Saya juga ada Bible kok. Enggak. Kalau bahas Bible, karena Abang bahasnya loncat-loncat, saya nggak mau, Bang. Saya kalau Nah, baca Abang data, emang bilang tadi itu baca bukan Kejadian Petrus. sampai Kitab Wahyu kan tidak juga, Abang. Sekarang begini. Enggak, gini, Bang. Bagaimana ceritanya Bang, kalau Petrus saya- bisa sampai ke Roma, Abangku? Gimana Dia ceritanya? sampai itu? ke Roma, meninggal di Roma, Bang. Disalib. Tunggu dulu. Itu Tunggu dulu. itu ada nubuatnya loh, Bang. Disalib di Roma Berarti ada nubuatnya Petrus, loh. Yohanes berarti yang ngomong Petrus loh. sudah murtad berarti. Karena memang Petrus Loh. itu di dalam kitab saudara adalah seorang pendusta, dia pembohong, Bang. Ketika Yang ditanya, ini siapa, apakah Bang? kau mengenal Yesus? Dia mengatakan tidak. Bahkan dia bersumpah dia tidak mengenal Yesus. Kan pembohong. Dia pendusta. Lah. Gak bisa dipercaya Oke, orang tapi- udah kayak begitu. Nah sekarang Galatia 2 nomor 8, Dibagi- Paulus sendiri yang dibagi mengatakan. waktu. Sebentar. Lah, sekarang kalau dia pendusta, kenapa Yesus kasih kuncinya? Emang dia salah kasih? Itu nggak mungkin. pengakuan Lukas, Bang. Bukan Loh, pengakuan Yesus. Matius. Iya maksud saya Matius yang mana? Tadi kan sudah ku bilang Matius 9 nomor 9. Oke, sekarang ganti ya. Oke. Berarti ganti apa? Yohanes, Bang. Yohanes. Mau Yohanes Enggak. nggak, Bang? Mau Ya Yohanes silakan. nggak? Pengakuan Yohanes Ya mau nggak? silakan. Oke, Silakan. sebentar. Yohanes 13 ayat 13, Bang. Kalau bisa bacanya dari 12 apa berapa, Bang? Itu Petrus juga itu. Itu Petrus juga. Itu Petrus juga yang dibahas, Bang. Iya, baca dulu Galatia 2 nomor 8, Bang. Kenapa Nah. takut dengan itu? Kenapa nggak mau baca itu? Enggak, karena abang nggak mau baca punya saya, karena abang maunya saya Enggak. baca punya abang, tapi abang tidak Matius mengikuti punya saya. Yohanes 13 Gitu, itu tiap Bang. hari lo dibahas itu sama anak sekolah Loh, minggu. bukan. Nah, oke, tapi Kau itu menyebut siapa, aku Bang? guru dan Tuhan itu nggak ada hubungannya, Bang. Coba Galatia Guru dan Galatia Tuhan. dulu, Bang, Galatia dulu. Makanya abang curiga sama saya. Saya mau dia ngomong Tuhan atau Tuhan, mau guru atau Tuhan. Saya nggak mau nyebut di situ. Tetapi Iya, saya mau coba. bahas tentang Petrus. Petrus, Yesus mengajari Yohanes, aduh. Petrus untuk jadi apa di situ? Yohanes 13 itu. Ayat yang dibawain Zuma ini apa ini Galatia? Ini pengertiannya apa tuh Zuma sama Galatia diskusi? 2 nomor 8, Bang, coba dibaca. Iya tentang sunat tidak bersunat kenapa? Ada yang bersunat, ada yang tidak bersunat. So what the? Wah, ada what the problem gitu loh. Kamu ini. Galatia Nomor berapa, Bang? 8-nya, Galatia Bang. berapa, Nggak usah merepet. Iya, nomor nomor 8 coba. Iya nomor Nah, coba 8-nya baca. aja, kan? Berarti Coba kan baca nomor 8. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, koma. Oke. Nah, kenapa Ia dia ke juga Roma? telah memberikan dengar dulu, belum selesai. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ada yang bersunat, ada yang tidak bersunat. So what's the problem kamu ada mengadi-adi? Gak ada masalah. Aneh Anda Bang, ini. kenapa? Ini Paulus nggak aneh. mengakui. Ini Paulus yang mengakui bahwa aku diberi kuasa untuk orang-orang yang tidak bersunat. Petrus diberi kuasa Iya. untuk orang-orang bersunat. Kenapa dia Petrus lari ke Roma? Oh, enggak apa-apa. Lo kok nggak apa-apa pula? Loh, ya enggak apa-apa. Lo kok nggak apa-apa pula? Loh, apa urusannya gitu? Loh, Nggak ada Petrus masalah. itu Tetap untuk kepada orang-orang Israel bersunat. dan di luar orang Israel. Dan Abang, tidak ini bersunat, dalil dan kitab tidak Anda bersunat. sendiri loh. Salahnya di mana? Karena ia Dan yang tidak telah bersunat. memberikan kekuatan kepada Petrus untuk rasul, untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Roma memang bersunat, Bang.
Dan tidak bersunat, Bang. Dan tidak bersunat itu Paulus, Bang. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku. Ku ini Paulus, bukan Petrus, beda. Ya dua-dua nggak apa-apa lah, Bang. Loh, aduh, Bang. Masalahnya di mana, Zuma? Masalahnya Paulus mengakui Petrus untuk orang bersunat. Paulus mengakui Oke. Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Masalahnya Ya, tapi di mana? Ada yang Ya, bersunat, masalahnya ada di mana? bersunat, Ngapain semuanya Petrus benar. mati di tengah-tengah orang yang tidak bersunat? Siapa yang suruh nyebrang ke sana? Lah tadi ada ayatnya, Bang. Lah. Makanya Profesor Tadi Bible ayat-ayat sendiri ayatnya. mengatakan Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Jadi nomor 19 beritakan Injil, jadikanlah segala bangsa-bangsa menjadi muridku, itu Oke. dikatakan itu adalah data sisipan yang muncul belakangan. Data Oke, sisipan kalau dari itu mana? Abang- Tulisan merah Kalau Mas itu bro. nggak apa-apa. Apa Nggak susahnya apa-apa. dikasih Kalau tinta Bang- merah, kalau- Bang? Kalau Apa Bang susahnya Suma ngomong itu dikasih data tinta merah? kalau Bang Suma ngomong itu data sisipan, terus dasar dari tadi kisah para rasul 15 ayat 7 tuh apa dasarnya di mana? Itu dasarnya tadi. Petrus memang Gimana, diberitakan, Bang? Petrus Waduh. diajari untuk memberitakan Injil, bukan memberitakan Lah. Yesus mati untuk menjadi Tuhan. Oh, Itu loh. gitu ya. Iya, emang Sebentar, ada, Bang. Saya mau Emang ada, gini. Dasar pijakannya gini, Bang. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya Yesus sebelum terangkat ke langit sudah menamatkan segala firman yang Yesus terima dan dia sampaikan kepada murid-muridnya yang asli. Pada saat itu tidak ada pengajaran dia Yesus, dia itu Tuhan, dia itu inkarnasi Tuhan, gak ada. Itu muncul belakangan. Sementara Yesus sudah mengatakan telah kusampaikan. Berarti harusnya pernyataan Matius 28 itu muncul setelah, pada saat Yesus masih ada, bukan setelahnya. Karena pernyataan ini telah Yesus sampaikan. Berarti semua firman yang Tuhan berikan kepada Yesus sebelum Yesus terangkat, murid-muridnya sudah tamat. Tapi Matius 28 ini muncul berapa puluh tahun setelah Yesus terangkat. Nanti Ayo. kalau saya bilang Yesus bernubuat tentang Petrus, nanti dibilang palsu lagi. Makanya gini, Kayak Bang. mana ceritanya dia bernubuat? Bang? Masa bernubuat orang jumpa sama-sama? Kayak mana ceritanya? Nubuat itu masa yang akan datang terhadap oknum yang muncul setelahnya. Ini sama-sama Petrus itu kok. masa yang akan datang juga, Bang. Abang kan belum Waduh. dibacain. Itu belum dibacain kan. Tapi nanti kalau saya bacain, nanti abangnya bilang lagi, wah itu tulisan Soekarjo begitu kan. Soekarjo susah kalau Enggak, udah Bang. tulisan Soekarjo Abang gitu. percaya enggak? Abang percaya enggak bahwa segala Enggak. firman yang Yesus terima telah Yesus sampaikan sebelum Yesus terangkat ke langit? Abang percaya enggak tuh? Bang. Yohanes 17 nomor 8. Percaya enggak dengan pernyataan Yesus Terus ini? maksud semua firman telah disampaikan, ya betul telah disampaikan. Terus Nah, ditulis kapan, Bang? berarti perkataan-perkataan yang muncul setelahnya itu bukan dari Yesus lagi. Loh, gimana sih, Bang? Loh, saya nggak tahu juga. Sekarang gini, ya kalau perkataan itu kan ditulis, lah yang nulis siapa? Terus gini bang, ya. Dulu kan belum ditulis tuh. Muridnya kan ngajar pakai lisan, Bang. Terus jadi ditulis. Berarti dia Betul nggak hafal, sih? mereka penghafal gitu. Mereka juga kayak Al-Quran, penghafal juga murid-murid Yesus itu rupanya. Cara penulisan ini Zuma ya, seperti kita lihat. Baru tahu di aku, dalam Bang, kalau sejarah. murid Yesus itu juga tahfiz. Bukan, semua orang bisa kalau nggak- berkata. Ah, Lah terus emang salahnya di mana sih? Kalau punya kita ditulis, abang nggak boleh. Kalau punya abang boleh. Maksud gua gini deh, bang. Itu hal yang wajar. Paling bagus tuh begini. Yang paling bagus begini, bang. Kalau emang abang kan nggak mengimani kan, dan bahkan nggak mempercayai semua yang ada tulisan di sini, maunya yang bagus aja, ya sudah nggak usah dibaca, bang. Kita damai-damai aja, salaman gitu. hal Jadi menulis jangan dengan diperdebatkan tidak dari- menulis apa? dari perdebatan orang bisa ini. menulis, orang Tuh. bisa mengkonsep, ya kan? Bisa aja. Itu wajar normal. Nanti tanya Markus siapa? Markus itu penerjemah sama penulisnya Petrus, bang. Nanti tanya Lukas siapa? Lukas itu penulisnya Paulus. Iya, Nanti tapi ditanya kan lagi siapa gitu kan bingung. dalilnya di Ah. kitabnya orang Yahudi kan jelas, Abang. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi kan gitu. Yang Iya kan? menambah, yang mengurangi Kita- siapa? Kan
Kan nggak ada yang menambah mengurang, Bang. Iya, udah. Kalau gini, Bang. Gini, Sesuatu Bang. yang Yesus tidak pernah sampaikan, lalu kemudian muncul belakangan, itu namanya ditambahin. Begini, masalah penambahan, gini loh Zuma, orang itu mencatat saat lagi di perjalanan dia mengkonsep, saat nanti mereka akan menyempurnakan catatan mereka itu ada di waktu ke depan, nggak ada masalah, tetap mereka akan mencatatkan semua itu sempurna begitu loh. Di dalam Lalu perjalanan mungkin orang tidak akan membukukan, tapi di suatu saat nanti di saat-saat senggang mereka pun menyempurnakan seperti itu orang-orang Yahudi kalau mau Iya, buat, Abang. Lalu bagaimana atau dengan catatan. pesan Yesus, waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu yang muncul di Palsu. tengah-tengah mereka. Loh, itu Nah. wajar saja. Sebuah ajaran Bisa yang jadi, benar, sebuah Nah, Bisa jadi. nah sekarang nggak ada- bagaimana caranya nggak kita ada- bisa memilah pengajar palsu dengan yang firman yang Yesus sampaikan? Sementara Karena tidak dari ada buahnya. kemudian. Ya dari Karena- buahnya ini karena- dia buahnya Sebentar. menuhankan manusia, Karena itulah Bang buahnya, Zuma. Bang. Dari Karena mana Bang buah Zuma, menuhankan Bang manusia? Zuma, Lah, Yesus Bang Zuma. ini apa? Yesus itu Tuhan. Bang Zuma. Sudah terbukti. Nah, itu buahnya. Bentar. Itulah buahnya, Bang. Yesus yang tadi dengarkan. Roma 14 nomor Bang Zuma. 9. Yesus yang engkau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Itulah buahnya. Itu buahnya tuh, Bang. Iya. dari Perkataan siapa Allah, itu? Perkataan siapa? Perkataan siapa tuh? Iya, arti Perkataan Bang siapa Zuma. tuh? Yesus dijadikan menjadi arti Allah. Dari arti perkataan itu Yesus itu telah dihadirkan oleh Allah dan dialah Tuhan, bukan menjadikan Kata Tuhan. siapa, Enggak, abangku? Kata siapa? Artikanlah. Kata Paulus. Kita buka Kata-kata ayatnya. itu dijual kemana sih? Iya. Kepada siapa? Kepada Roma. Iya. Berani nggak Paulus itu Lanjut. menjualnya ke Yahudi? Berani nggak? Nggak berani. Lanjut ke bawah. Karena Paulus Lanjut. tahu orang Yahudi nggak mungkin mengimani Tuhannya menjadi manusia. Paulus tahu. Makanya surat-suratnya itu hanya untuk Romawi Yunani, Bang. Iya, Dan itu yang kalian imani. Jangan baca sepotong. Ayat Paulus ke bawahnya itu memperkuat bahwa Yesuslah Tuhan. Gimana? Nah itu dia justru makin parah itu. Berarti Nah, Paulus bukan menciptakan makin- ilah lain bukan di makin samping parah. ilah yang diperkenalkan Yesus. Kan gitu, Ya, Abang. nggak bisa. Sesuai Hidup dari- kekal dari itu adalah persamaan, mereka kan? mengenal engkau satu-satunya. Coba. Ya, Kalau Yesus mengatakan satu-satunya, apakah masih ada dua-duanya? Bentar. Apalagi tiganya? Bang Tuhan Zuma. itu Gitu loh. Tuhan. Bang Silvan bentar. Bang Zuma tadi kan saya janjikan tanya masalah nubuat ya. Iya. Di Yohanes nih sekarang Yohanes Bang. Tentang Petrus kan gitu kan ya. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya, Petrus nggak mau ke Roma sebenarnya, maunya mah di Yerusalem aja, di situ aja gitu kan. Dan diikat tangannya matinya. Iya, itu nubuatan matinya itu. Jadi Nah. gitu Bang. Artinya gini Bang. Iya. Bentar Bang, sebentar gantian loh Bang. Kemana-mana. Saya dari tadi belum ngomong loh Bang. Jadi tadi saya ngomong Jadi sendiri aja gitu ya. Abang ngomong oke, terus silakan. sama orang luar sama Bang Sifat kan saya nggak ngomong. Saya tadi mau ngomong. Jadi Oke, gini Bang. silakan, Artinya silakan. gitu. Kalau Abang tadi ngomong tentang yang apa namanya pengajar-pengajar palsu. Tetapi kalau Yesus sudah ngomong yang ada yang diikat sampai akhir zaman, berarti sampai akhir zaman, Bang. Sampai alam maut. Itu. Ya terus. Nah, kalau Abang nggak mau menerima ayat yang itu, ya sudah, kita salaman aja, duduk sendiri-sendiri, kita ngobrol yang lain, makan es teh atau makan kelapa muda gitu kan. Nah, terus nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu itu yang mana yang datang dari tengah-tengah Bani Israel? Yang mana itu, Bang? Lah, Nggak tahu Bang. Enggak kan Yang gini. banyak diikat Coba sama kita Yesus. lihat di dalam Matius. Sabar, Bang. Matius 23 Bang. nomor 15. Kan ada tuh, Bang. Ya. Celakalah engkau, Iya. wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau Betul. menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Betul. masuk ke agamamu menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Ini agama apa ini yang dibentuk oleh mereka ini? Kira-kira. Bukan, yang pasti bukan Kristen dong, Farisi sama Taurat.
Loh, Pasti justru baptisan orang gitu. Farisi ini yang nyebrang keluar, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang luar Yahudi masuk ke dalam agama mereka 2 kali lebih jahat dari mereka. Itu agama apa? Agama apa, Bang? Kalau Petrus bukan pasti. Tanya sama saya kok jadinya ke saya yang Artinya ditanya. begitu. Makanya Kristen gini, ini Bang. diajarkan Makanya oleh gini, siapa? Saya hanya makanya gini Bang, ya. Saya ini kan gini, karena Paulus nggak pernah ketemu Yesus itu disebut-sebut terus, makanya saya jelaskan di sini bahwa yang mengharamkan makanan, yang menghalalkan makanan dan yang membolehkan orang disunat itu Petrus. Ayatnya ada. Tadi udah saya baca salah satu itu yang sunat, yang menghalalkan makanan juga ada. Iya, Gitu, Bang. Artinya boleh seperti itu. jadi, Jadi, boleh itu garisnya jadi, ditarik Bang. dulu. Boleh jadi. Makanya Itu bisa kalau jadi. ayatnya itu tidak diterima, saya udah ngomong dari tadi tapi abang nggak mau terima, bilang itu ayat palsu, Petrus yang lain dan lain-lain, berarti kan sudah nggak cocok ini kita baca Alkitab, Bang. Kita besok minum kelapa muda aja kan gitu kan, bareng-bareng nongkrong sama ngerokok enak, Bang. Ya enggak. Nggak bisa kita baca Alkitab, nggak bisa, Cuma Bang. aja Enggak, jujur Zuma aja yang terhadap tidak kebenaran mengerti, abangku. Ya, gua jujur, Karena Al-Quran gua begini. jujur. Al-Quran saya mengatakan begini abangku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kitab Ya. lima talbisuna haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dan batil dan menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahui? Di dalam kitab saudara yang saya katakan tadi, wah, celakalah engkau wahai ahli kitab, Ya. orang Farisi, orang Oke. munafik, engkau menjelajahi Oke. daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Agama mana yang didirikan oleh ahli Taurat di luar daripada agama mereka? Oke, saya jawab, Bang. Saya percaya itu benar bagi abang. Saya percaya Al-Quran itu benar bagi abang. Dan saya tidak pernah Iya, memang menggugatnya atau sebentar bang, saya nggak pernah mempertanyakan itu atau menggugatnya, saya nggak pernah, Bang. Itu terserah abang, itu kan keyakinan abang. Saya nggak mau tahu. Tetapi Alkitab saya, kitab suci saya itu keyakinan saya. Kalau abang mau menggugat, gugat aja yang punya otoritas itu, Bang. Daripada gugat di sini cuman wong paus doang yang lewat kan, pausnya paus kecil itu di bawah. Tapi kalau abang menggugat otoritasnya, wah, bukan paus, Bang, yang datang. Roket ke bulan bisa datang, Bang. Ya masalahnya yang punya otoritas ini siapa? Yesus tidak mengenal kitab saudara. Kan gitu. Yang punya orang otoritas Yahudi adalah dari mana? yang punya Gereja. otoritas. Maksudnya Bang. gini loh, Zuma. gereja. Gini, Bang, sebentar Bang. Gereja, Bang, Yang punya otoritas. Yang punya otoritas, ya Bang ya. Yang ada negara dengan dasar Matius 16, 18 sampai 19. Namanya Iya, Vatikan. namanya. Mau tahu dasarnya, dasar kekuatannya apa? Magisterium. Gugat aja, Bang. Kenapa saya Magisterium harus itu kan gugat? yang berhak. Masalah gini loh. Nah kan mau tahu kebenaran. Karena kalau mau tahu Kebenarannya kebenaran udah nyata kok, Bang. bisa. Oh belum, Begini, belum Zuma. Bang. Saya Karena kan begini, Bang. Abang melihatnya kan hanya dari catatan ini, catatan. Kalau di sana bisa langsung, Bang, bukti-buktinya. Di situ bukti arkeolog dan buku 84 km, Bang. Langsung dibedah di sana. Tapi ya abang harus bawa bukti arkeolog yang jelas sehingga diterima. Kalau enggak ya diketawain kucing kan begitu. Begitu, Bang. Artinya begitu ya, Bang ya. Zuma. Iya. Zuma, Pantas Zuma, saja ini sekarang saya kasih tahu. Palestina itu menjadi Bukan. pusat kekristenan, Bang ya. Loh, Gini loh, Zuma. kenapa bisa gitu? Percuma Anda Palestina. bantah Palestina. semua ini buat apa? Karena gini loh Zuma, finally pada aktualnya yang sekarang ini tidak ada satu jurnal pun di dunia ini yang mempolemikan masalah keabsahan segala macam penulisan dan segala macam yang ada di Alkitab, baik di Israel. Oh, salah. Semua Bang, salah. Zuma, sampai Palestina Ahli, kenapa, Bang, Zuma? ahli Bang, Bible Zuma. mengatakan 18% Sampai aja Palestina. dalam Bible itu adalah sabda Bang- Yesus, selebihnya itu karangan. Bang Zuma, Gitu kok loh. sampai Palestina kenapa, Bang Zuma? Berapa Iya, gimana? Bang Zuma, kok Gimana, sampai Bang? Palestina kenapa, Bang Zuma? Kok sampai Palestina kenapa? Emang Ya, maksudnya Yerusalem, maksud Palestina? saya Yerusalem apakah sekarang jadi pusat kekristenan? loh, Lah maka itu dominasinya pusatnya kan tadi pusat kekristenan. iya.
Berapa banyak sudah gereja terbangun? Gini Zuma, Anda baca ya fakta Israel Pak, di Sudah Indonesia. 2000 tahun bang, masa baru sekarang mengatakan Aduh, iya? Internet ini sudah bebas dibuka Zuma. Lihatlah sekarang ya, Christ for Israel ya. Banyak Israel for one for Israel. Itu Anda buka, semua itu penuh dengan ya orang kembali kepada Yesus. Gitu loh. Tapi nggak usah Sudah takut banyak. Bang Sumak. Kan kalau dari Vatikan sendiri kan mengakui kemerdekaan Israel, jadi nggak usah salah Palestina, jadi nggak usah dibahas-bahas ke situ Bang. Jelas diakui tahun 2020 kan langsung dibuka berita aja kan keluar. 21 atau 20 gitu saya lupa. Nah Salahnya gitu ya Bang. segelintir Artinya gitu lah orang. Bang. Artinya gitu Bang. Segelintir Kalau orang memang yang mengatakan polemik itu kalau memang Abang Suma nggak percaya tentang ini, itu catatan siapa? Ya nggak usah dibahas lagi Bang, karena putus. Setiap kali saya menjawab kan putus Bang. Oh itu bukan, ya sudah selesai. Kapan-kapan mending kita minum kelapa muda, bener Bang, lebih enak Ya, Bang daripada enggak, bahas. Bro John, enggak bukunya yang juga. seperempat Dia- diambil begitu. ini loh Bro John. Seperempatnya nggak mau terima Kenyataannya, atau setengahnya. kenyataannya Bro John, tidak satu jurnal pun yang membantah, tidak satu jurnal pun yang diangkat untuk membantah kan saya sudah bilang tadi, tidak ada. Semua berjalan sempurna kok, bahkan semakin sempurna. Iya Dan betul, semakin betul. banyak. Diakui Mahkamah Internasional Bang. Diakui Iya. Mahkamah Internasional. Bahkan si Presiden Bang Zuma aja yang nggak ngakuin. Amerika pun Ngakuin berani apa? mengatakan, loh, Yerusalem Historia, sebagai ini, ibu Bang, kotanya historical. secara histori diakui Di mana itu? Di mana Amerika itu yang tanda terjadi? tangan itu. Loh, sudah banyak pengakuan-pengakuan tentang Israel dan Yesus, sudah semakin sempurna Zuma, kecuali Zuma bisa ajukan satu jurnal nih yang menjadi antitesis atau menjadi membantah gitu. Nggak ada satu pun. Semua kehidupan berjalan Oke, Bang sempurna. Zuma, saya turun dulu ya semua ya. Saya turun dulu ya Orang semua. yang tidak Bang Zuma, bersurat nanti- itu dilarang masuk ke Yerusalem bang. Oke, Bang Zuma. Aduh. Nanti itu ya Bang Iya, Zuma. iya. Bang Zuma. Iya, iya, Nanti iya, kalau Bang, iya, saya Bang. udah, ini kan saya mau turun, udah kan. Tapi kan kita kalau diskusi kan enak gini santai, kalau nggak perlu otot-ototan kan enak kalau gini. Iya, Bang. iya. Nah nanti kalau saya turun Bang, nanti buka Wikipedia Bang. Lambang negara Vatikan. Wah, keluarnya kunci yang tadi Matius 16 itu Bang. Saya turun dulu ya Bang ya. Sampai ketemu lagi Bang. Ya ya silakan. Udah. Jadi Zuma, kalau melihat fakta itu benar Anda membaca lah, baca, lihat YouTube, lihat segala jurnal-jurnal internasional itu nggak ada itu masalah kekristenan seperti yang ada di pikiran Bro Zuma ini. Oh ini yang memasalahkan Paulus, nggak ada, sudah murni semua. Boleh nggak belum ada. boleh nggak abang tunjukkan saya satu video di mana orang Yahudi dan orang Kristen dalam hal ini berbicara mengenai konsep ketuhanan, di mana mereka mengatakan Oh, Tuhan mereka satu, ada. sama. Ada. Ada. Nanti saya carikan. ya, Rabi jangan siapa sekarang. itu bang? ada. Rabi Bahkan siapa kemarin saya lagi yang praktisi Torah dan juga mengakui Yesus sebagai Tuhan? Itu Rabi Iya. Ana. Ada, Zuma ada. Itu kemarin sudah kami bicarakan, bahkan sudah dibukakan di layar itu. Siapa sih Bro? Siapa hari itu? Ditayangkan tuh semua tuh. Bukan jurnal aja, Mas. Video, langsung video pernyataan dari pejabat-pejabat, pernyataan dari rabi-rabi, langsung kok bahwa mereka bukan Yesus. Jadi ceritanya Terlalu tembok banyak, ratapan itu Zuma. udah mau dipasang patungnya Yesus ya bang di sana. Bukan masalah dipasang patung Yesus, gini loh Zuma. Bro Zuma lihat TV ya, CCTV yang kita bisa lihat langsung. Itu semakin tipis itu yang jajaran itunya barisnya sudah semakin sedikit yang ikut itu. Lama-lama orang sudah percaya sama Yesus semuanya total. Itu saya nggak bicara tentang data-data yang ini ya. Itu langsung lihat secara video CCTV. Tinggal sedikit yang Zuma polemikan ini itu enggak. Itu hanya segelintir Bro Zuma. Kenyataannya Tapi sudah justru hampir. Eropa sekarang ini rame-rame meninggalkan Kristen abang. Aduh, saya tahu masalahnya satu. Dia lebih tertarik ateis, itu, Bang? tapi bukan karena nanti ateis, dia akan tetap ateis. Enggak, karena Yesus akan menjadi batu penjuru dunia dan orang akan mengeluh-elukan dia karena di situ ada kebenaran. Sudah tertulis itu di dalam nubuatan. Sudah pasti begitu. Makanya Bro Zuma, banyak yang baca, saya juga berharap Bro Zuma bisa pertimbangkan di situ gitu loh. Kebenaran itu yang ada di mana dari Allah siapa? Tetap Allah Israel, Bro. Nggak ada Allah-Allah lain. Nggak ada. Iya, kalau Allah Israel Saya berarti bilang. kan bukan Yesus abang. Kalau Allah Israel kan bukan Yesus. Aduh, begini Bro Zuma, masa saya harus Iya. bicara lagi tentang Tritunggal? Yesus itu Tuhan Nah, sendiri yang Tritunggal sudah pernah itu datang ke bukan dunia ini. Tritunggal Saya itu ajaran Kristen bang, bukan ajaran Yahudi.
nggak ada Yahudi ngajarkan Tritunggal. Begini Iya kan? bro, boleh saja Yahudi, boleh Yahudi seperti Farisi, seperti si siapa namanya si Yosef, boleh dia tidak mempercayai sang Mesias itu, no problem. Kenyataannya mereka bagian yang paling sedikit sekarang. Sekarang banyak Yahudi Mesianik ya, Ortodok. Kenyataannya orang banyak yang percaya Yesus. Karena kenapa? Tidak bisa asumsi-asumsi apapun itu menghancurkan sejarah. Faktual data historisnya Yesus itu ada. Data historisnya Yesus ke belakang ada. Hingga menyambung kepada Daud dan Musa ada. Bangsa Israel ini tidak akan putus. Gitu loh. Datanya Iya komplit. betul. Kalau terkait dengan Bro yang Zuhan. Anda maksud itu Iya. nabi utusan Tuhan itu betul. Tapi kalau dibilang Tuhan yang datang jadi manusia mati dibunuh manusia itu mana ada Bang di Israel? Gini bro, itu masalah teologis ya. Masalahnya gini bro. Bro punya keyakinan di ajarannya itu saya paham. Kenapa? Islam dengan Kristen merupakan antinya. Yesus disalib, tidak disalib. Nabi ini begini, tidak begini. Gitu loh. Jadi memang berlawanan, nggak ada masalah bagi kami. Kami hanya memaklumi bahwa ajaran Anda memang ya punya hak dong. Anda mau berkata apa. Tapi sekarang kemarin saya sudah bilang sama si Pak siapa kemarin. Boleh suatu saat Anda mengintervensi, tapi secara logika, seandainya A sudah menyelenggarakan segala sesuatu di tahun 30, kemudian ada B menyelenggarakan juga di tahun 700, tapi ada kemiripan-kemiripan. Sekarang